Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan serbuan tiba-tiba yang terjadi ke sekte boneka suci yang dilakukan oleh Paviliun Maha Kuasa yang dipimpin dua dewa abadi emas. Han Li menemui lawan yang cukup tangguh. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Awalnya cuaca cukup cerah dan baik, namun tiba-tiba, hamparan awan gelap yang luas tiba-tiba berkumpul di langit di atas pulau utama sekte boneka suci. Awan gelap itu membentang ribuan kilometer, dan turun hingga ketinggian yang sangat rendah sehingga hampir bersentuhan dengan laut di bawahnya. Tiba-tiba, seolah-olah malam telah turun ke pulau itu, dan hembusan angin kencang menyapu laut, menimbulkan gelombang besar. Trio Yuni tiba di plaza di luar ruang rahasia dan mendapati bahwa awan gelap di atas terus berputar-putar dengan kilat menyambar di dalamnya, dan ada beberapa lusin perahu roh emas dan hitam besar yang syarat dengan orang-orang tergantung di langit, menyerupai serangkaian benteng terapung. Berbeda dengan perahu roh terbang biasa, setiap perahu roh ini membawa platform hitam setinggi lebih dari 100 kaki, di mana terukir berbagai macam rune, sehingga tampak seperti altar. Ekspresi Bai Fengyi sedikit berubah saat melihat ini, dan dia mengayunkan tangannya di udara untuk memanggil lempengan susunan batu, lalu menggesekkan jarinya beberapa kali sambil memberi instruksi, aktifkan semua pembatasan dan bersiaplah untuk bertempur. Begitu instruksi ini dikeluarkan, suara melengking tajam terdengar di seluruh pulau utama dan 8 pulau di sekitarnya. Segera setelah itu, pola roh di semua pilar batu abu-abu di pulau itu menyala, dan semua susunan yang terukir di tanah dan bangunan di seluruh pulau juga diaktifkan. Ledakan gemuruh keras terdengar saat seluruh pulau utama mulai bergetar hebat, dan medannya mulai mengalami perubahan drastis. Awan asap tebal naik dari puncak gunung tertinggi di pulau itu, dan seluruh puncak gunung perlahan turun ke perut gunung untuk memperlihatkan lubang besar. Ratusan perahu terbang yang dipenuhi pola roh emas muncul dari lubang itu secara serentak, melayang di udara untuk bersiap bertempur. Di tikungan sungai, aliran air ditarik ke bawah pulau oleh lorong besar yang tiba-tiba muncul, dan semburan cahaya keemasan muncul di dasar sungai saat serangkaian boneka besar mirip kura-kura terungkap. Rune pada tubuh boneka-boneka ini mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan sambil melepaskan semburan fluktuasi kekuatan spiritual atribut air yang dahsyat. Di hutan di tingkat kedua pulau, suara pohon yang patah terdengar tanpa henti saat serangkaian boneka mirip harimau dan macan tutul bergegas keluar ke tempat terbuka. Setiap boneka ini tingginya sekitar 10 kaki, dan mereka berkumpul di tepi tingkat kedua pulau sambil meraung tanpa suara ke langit. Beberapa tetua tingkat abadi sejati terbang ke plaza dari seluruh penjuru pulau, dan masing-masing diikuti oleh beberapa lusin murid dan ratusan boneka humanoid. Beberapa area penting di pulau itu juga berada di bawah perlindungan pasukan murid dan boneka, yang dipimpin oleh lebih banyak tetua tingkat abadi sejati. Dalam rentang waktu tidak lebih dari 10 detik setelah tanda-tanda gangguan pertama, semua pembatasan di pulau utama telah diaktifkan, dan semua orang bersiap untuk berperang. Sementara itu, laut di sekitar pulau utama bergejolak hebat sambil berputar mengelilingi 8 pulau kecil, membentuk serangkaian pusaran besar. Cahaya putih bersinar terang di dalam pusaran, dan pagoda putih yang berdiri di pulau-pulau itu menyerupai mercusuar di permukaan laut, memancarkan lingkaran cahaya yang menyilaukan yang menerangi seluruh area sekitarnya. Han Li dan Kilin 9 telah kembali ke plaza di luar pagoda dan berdiri di antara para kultivator sekte boneka suci yang ditempatkan di pulau itu. Cahaya biru berkedip di mata Han Li saat ia menatap awan gelap di langit, dan ia dapat dengan jelas melihat beberapa sosok humanoid berdiri di atas awan. Orang-orang ini semuanya memiliki potongan kain hitam yang menutupi wajah mereka, dan mereka mengenakan jubah hitam yang agak mirip dengan yang dikenakan Kilin 9. Namun, ada sulaman emas di tepi lengan dan kerah mereka, dan ada desain berbentuk salib yang terpampang di dada masing-masing. Desain ini bukanlah hal yang asing bagi Han Li karena ia sebelumnya pernah melihatnya pada lencana paviliun segala sesuatu yang ia peroleh dari Ping Yaozi. Aku tidak menyangka kita akan menghadapi orang-orang dari Paviliun Maha Kuasa, gumam Han Li pada dirinya sendiri. Sejujurnya, mereka bukan dari Paviliun Maha Kuasa. Sebaliknya, mereka hanya dikumpulkan oleh Ordo Pembunuh Maha Kuasa, koreksi Kilin 9. Oh, apa maksudmu, rekan Taois Kilin 9? Tanya Han Li dengan ekspresi bingung. Sebagai salah satu kekuatan tersembunyi terkuat di wilayah abadi Gletser Utara, Paviliun Maha Kuasa sebenarnya cukup mirip dengan persekutuan sementara kita, kecuali mereka sebagian besar fokus pada bidang intelijen dan pembunuhan. Selain itu, misi yang mereka terima dan berikan terbuka untuk semua orang, bukan hanya anggota organisasi. Dengan kata lain, siapapun dapat memberikan misi selama mereka memiliki cukup uang, dan siapapun dapat menerima misi mereka selama mereka yakin dengan kemampuan mereka sendiri. Siapapun yang merilis atau menerima misi Ubiquitous Pavilion dianggap sebagai anggota tingkat dasar, jadi organisasi mereka tidak seketat dan seketat Transient Guild kita. Akibatnya,
Hubungan internal mereka jauh lebih rumit dan berbelit-belit, jelas Kilin 9. Jadi, maksudmu bahkan anggota persekutuan sementara pun bisa melepaskan dan menerima misi Paviliun Maha Kuasa, dan orang-orang ini dikumpulkan oleh sesuatu yang disebut Perintah Pembunuhan Maha Kuasa, tanya Han Li. Benar. Perintah Pembunuhan Maha Kuasa adalah perintah yang dikeluarkan untuk membasmi seluruh sekte atau klan, dan sangat mahal untuk dilepaskan. Perintah ini mengumpulkan kekuatan dari seluruh wilayah abadi untuk menargetkan sebuah sekte atau klan, dan semua yang berpartisipasi dalam misi tersebut akan dapat menyimpan semua rampasan yang mereka peroleh selama operasi pembasmian tanpa takut akan konsekuensi apapun, jelas Kilin 9. Han Li tercerahkan setelah mendengar ini. Hal yang paling menakutkan tentang perintah seperti itu adalah daya tariknya yang sangat besar bagi sejumlah besar kultivator pengembara di wilayah abadi, terutama mereka yang berada di atau di bawah tahap kenaikan agung dan terjebak di hambatan, tetapi juga kekurangan sumber daya kultivasi. Jika mereka tidak melakukan apapun, umur mereka pada akhirnya akan habis juga, jadi masuk akal bagi mereka untuk mengambil risiko dan meraih setiap peluang yang ada. Begitu orang-orang seperti mereka menerima misi Paviliun Maha Kuasa, identitas mereka akan dilindungi oleh Paviliun Maha Kuasa, dan itu memungkinkan mereka untuk bertindak tanpa hambatan, sehingga mereka seringkali jauh lebih kejam dan brutal dalam serangan mereka terhadap sekte atau klan yang mereka targetkan, baik untuk mengamankan lebih banyak sumber daya kultivasi maupun untuk melampiaskan kebencian dan iri hati yang mereka pendam terhadap lembaga-lembaga tersebut. Sepanjang sejarahnya yang panjang, Sekte Boneka Suci telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar hanya dari penjualan boneka saja, menjadikannya target yang sangat menarik bagi para kultivator yang putus asa ini. Saat keduanya berbicara satu sama lain, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba mulai bergetar hebat, dan cekungan di tanah dengan cepat dipenuhi cahaya putih yang mengalir seperti perak cair. Ledakan gemuruh terdengar dari bawah seluruh pulau, dan lingkaran retakan besar mulai muncul di tanah di sekitar plaza, memisahkan area di sekitar pagoda dari bagian pulau lainnya. Segera setelah itu, area terisolasi ini dengan cepat terangkat beberapa ribu kaki. Han Li melayang ke udara sebelum mengarahkan pandangannya ke arah pulau itu dan mendapati bahwa seluruh area tengah pulau telah terangkat dari bagian pulau lainnya, berubah menjadi boneka batu raksasa. Boneka itu menyerupai prajurit raksasa yang terbuat dari material yang menyerupai giok putih, tetapi sekeras baja, dan memegang pedang perak raksasa yang panjangnya beberapa ribu kaki dan dipenuhi pola roh yang memancarkan fluktuasi tajam yang menakjubkan. Hal yang sama telah terjadi di semua pulau susunan lainnya, dan beberapa boneka raksasa menyerupai kera raksasa purba, beberapa menyerupai raksasa yang mengenakan baju zirah batu, dan beberapa mirip dengan serigala raksasa. Bagaimanapun, semuanya memiliki bentuk yang berbeda, dan selain itu, warna dan bentuk pola roh di tubuh mereka juga berbeda. Memang benar. Orang-orang ini bersatu semata-mata untuk keuntungan, jadi jika kita bisa memaksa mereka mundur, mereka akan langsung hancur seperti pasir. Karena itu, kita harus mengerahkan seluruh kekuatan sejak awal dan menghancurkan mereka sejak dini. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan, kata Yuni. Bai Fengyi mengangguk sebagai tanggapan, lalu memanggil lempeng susunan sebelum memberikan serangkaian instruksi verbal ke dalamnya. Di atas perahu roh yang tinggi di langit, Sue Han menatap susunan di pulau itu dengan sedikit rasa terkejut di wajahnya. Susunan ini lebih kokoh dari yang kukira. Rekan Taois Lu Ji, sepertinya kita harus merepotkanmu untuk melakukan tugas ini. Lu Ji tidak menjawab, hanya mengangguk diam-diam sebagai tanggapan sebelum terbang keluar dari perahu roh, di mana ia melayang di udara. Kemudian ia melepaskan pedang panjang perak yang terikat di pinggangnya, memegang sarung pedang di satu tangan sambil dengan lembut menyapu jari telunjuk dan jari tengah tangan lainnya di atas gagang pedang. Bunyi dentang tajam terdengar saat pedang panjang perak itu terlepas dari sarungnya sebelum melayang ke arah awan gelap di atas. Lingkaran energi pedang putih yang bahkan terlihat dengan mata telanjang mulai berputar-putar di sekitar pedang dengan dahsyat, seketika menembus lubang raksasa dengan radius beberapa ribu kaki ke dalam awan gelap di langit. Seberkas sinar matahari terang menembus lubang itu, menerangi seluruh area di sekitar Lu Ji dan membuatnya tampak seperti pendekar pedang abadi yang agung. Mata semua orang di bawah tanpa sadar tertuju padanya, dan Han Li juga menatap lubang besar di awan sambil berdiri di samping boneka batu raksasa di pulau tempat dia dan Kilin 9 ditempatkan. Pedang itu telah naik, tetapi belum turun. Fenomena yang diciptakan oleh pedang yang naik itu sebenarnya tidak terlalu menakjubkan, tetapi mengingat keahlian Han Li dalam ilmu pedang, dia mampu melihat beberapa hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Konsentrasi dan ketajaman energi pedang di sekitar pedang yang terbang itu tidak seperti apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya, dan dia merasa bahwa begitu pedang itu jatuh, dampaknya akan sangat menghancurkan. Benar saja, beberapa saat kemudian, cahaya perak yang menyilaukan muncul di antara awan gelap, dan serangkaian suara keras yang berbeda dari guntur terdengar saat aura mengancam mulai menyebar di udara. Cahaya biru berkilat di mata Han Li saat ia menatap langit,
dan ia menemukan seberkas cahaya pedang putih bersih sepanjang lebih dari 10.000 kaki berdiri di antara awan seperti gunung raksasa. Berkas ki pedang bergejolak di sekitarnya dengan dahsyat, dan gemuruh yang menyerupai suara longsoran salju terdengar tanpa henti. Dalam sekejap, berkas cahaya pedang putih itu turun seperti gunung bersalju yang runtuh menuju lautan awan gelap. Lapisan awan mencair seperti salju dan es di hadapan cahaya pedang itu, dan sebuah celah besar selebar lebih dari 100.000 kaki dengan cepat muncul. Berkas cahaya pedang itu tampak seolah-olah akan membelah seluruh langit, dan turun dengan kekuatan tak terbendung menuju penghalang cahaya di bawah, yang sudah sangat terdistorsi akibat rentetan bola api. Suara dentuman dahsyat terdengar saat sebuah lekukan besar muncul di penghalang cahaya pertahanan, dengan cepat memanjang hingga beberapa ribu kaki sebelum meluas lebih jauh lagi. Penghalang cahaya itu sudah hampir kehabisan tenaga, dan tidak mampu kembali ke bentuk aslinya, meledak hebat dan hancur menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pancaran cahaya pedang yang sangat besar yang telah menghancurkan penghalang cahaya itu hampir tidak melambat saat terus turun. Tiba-tiba, semburan cahaya putih menyilaukan muncul ke langit dari pulau utama, dan proyeksi bunga teratai salju putih yang sangat besar muncul, bertabrakan dengan cahaya pedang puluhan ribu kaki di langit dan menghasilkan ledakan dahsyat. Gelombang kejut yang kuat langsung menyebar ke segala arah, menyapu gelombang besar di laut sekitarnya dalam radius ribuan kilometer. Semua kultivator yang berkumpul di Paviliun Mahakuasa di puluhan perahu roh di awan gelap bersorak gembira melihat susunan pertahanan itu hancur, dan mata mereka bersinar seolah-olah mereka sudah dapat melihat batu-batu roh yang tak terhitung jumlahnya menunggu untuk mereka rampas. Sekarang setelah barisan pertahanan hancur, seberapa banyak yang bisa kalian rampas dari sekte boneka suci terserah kalian, sesama Taois. Sue Han tertawa terbahak-bahak. Begitu suaranya menghilang, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya langsung melompat turun dari perahu roh hitam di awan gelap, dan mereka langsung menukik menuju pulau utama di bawah seperti sekumpulan gagak kelaparan. Namun, tepat saat mereka mendekati pulau itu, pola roh pada tubuh 8 boneka raksasa yang terletak di sekitar pulau utama tiba-tiba menyala. Pilar-pilar cahaya dengan warna berbeda yang tebalnya ratusan kaki meletus dari pagoda di atas kepala boneka-boneka raksasa sebelum menyatu menuju pulau utama, di mana mereka bergabung membentuk penghalang cahaya berwarna-warni yang meliputi seluruh pulau. 100 lebih kultivator Paviliun Mahakuasa yang menyerbu di garis depan dengan tergesa-gesa mencoba menghentikan diri mereka sendiri dalam penurunan mereka, tetapi tidak mampu menghentikan momentum mereka sendiri dan menabrak langsung penghalang cahaya. Selain beberapa dewa sejati yang mampu memanggil harta pelindung tepat waktu dan hanya terlempar saat menabrak penghalang cahaya, semua kultivator lainnya langsung berubah menjadi abu, hanya menyisakan kepulan asap hitam yang menyengat di udara. Penghalang pertahanan kedua ini telah menghentikan semua kultivator Paviliun Mahakuasa, dan mereka dengan cepat menyebar ke segala arah dengan wajah waspada. Tepat pada saat ini, Bai Fengyi memerintahkan, "Serang musuh!" Cahaya-cahaya terang muncul dari seluruh pulau di sekitarnya saat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit di sekitar penghalang cahaya berwarna-warni, menyerbu langsung ke arah kultivator Paviliun Mahakuasa. Mereka segera diikuti oleh beberapa ratus perahu terbang mekanik yang melesat langsung ke arah perahu roh hitam di atas. Sementara itu, beberapa lokasi penting di pulau-pulau tersebut masih dijaga oleh beberapa kultivator dan boneka untuk berjaga-jaga terhadap serangan mendadak. "Aku akan pergi duluan," kata Yunni kepada Bai Fengyi, lalu bangkit dari pulau utama. Bai Fengyi berbalik untuk melirik Bai Suyuan dan yang lainnya dengan tatapan kompleks di matanya, lalu memberi instruksi, "Pastikan untuk tetap di sini dan jangan pergi kemanapun." Setelah itu, dia juga terbang ke udara di belakang Yunni. Di langit yang tinggi, Luhuji melihat ke bawah dan mendapati proyeksi bunga teratai salju raksasa melesat cepat ke arahnya dari bawah. Ekspresinya tetap tidak berubah saat ia mengangkat tangan tinggi-tinggi sebelum memberi isyarat, dan sebuah pedang panjang perak meluncur turun dari lubang raksasa di awan gelap sebelum mendarat di genggamannya. "Kau telah menyelamatkanku dari kesulitan mengejarmu," kata Luji dengan suara acuh tak acuh, lalu mengangkat pedang panjang peraknya sebelum melangkah maju, dan seketika itu juga ia menghilang dari tempat itu. Segera setelah itu, kilatan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam kelopak proyeksi bunga teratai salju yang datang, dengan ribuan benturan terjadi dalam sekejap. Suara melengking yang memekakkan telinga terdengar dari benturan cahaya pedang dan kelopak bunga, sementara ruang di sekitarnya bergetar hebat. "Sampai jumpa di pulau itu, rekan Taois Sue Han," kata Zhong Luan, lalu mengayunkan tangannya untuk memanggil pedang hitam panjang sebelum melompat langsung dari perahu roh hitam, terjun langsung ke arah boneka pulau terdekat. "Aku yakin itu tidak akan terlalu lama," gumam Sue Han pada dirinya sendiri sambil mengayunkan lengan bajunya di udara, dan sebuah cincin emas seukuran telapak tangan terbang keluar di tengah kilatan cahaya keemasan. Cincin emas itu kemudian dengan cepat membesar hingga berdiameter lebih dari 1000 kaki sebelum melayang di udara.
Sue Han kemudian mengucapkan mantra, dan lapisan rune yang tebal seketika muncul di permukaan cincin emas raksasa, memancarkan sinar cahaya kuning dan semburan fluktuasi hukum yang dahsyat. Serangkaian dentuman tumpul terdengar di ruang yang tercakup di bawah cincin emas, dan seolah-olah semburan tekanan tak terlihat telah mengisolasi area tersebut dan dengan paksa menekan udara di bawahnya. Sebuah lekukan dalam yang sesuai dengan cincin emas juga muncul di permukaan penghalang cahaya berwarna-warni di bawahnya, dan mulai bergetar tidak stabil di tengah semburan dengungan yang tak henti-hentinya. Sue Han mengeluarkan raungan keras saat dia mendorong telapak tangannya dengan kuat ke bawah, dan celah panjang seketika terbuka di penghalang cahaya, membuatnya tampak seolah-olah dapat runtuh kapan saja. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya biru melesat cepat di udara dari bawah, lalu menghantam cincin emas raksasa di langit dengan dentang keras. Cincin emas itu bergetar hebat saat terkena pancaran cahaya biru, dan cahaya kuning yang dipancarkannya juga mulai bergoyang tidak stabil. Akibatnya, tekanan pada penghalang cahaya di bawahnya berkurang secara signifikan, memungkinkan penghalang itu kembali ke bentuk aslinya. Ekspresi Sue Han sedikit gelap saat melihat ini, dan dia melihat ke bawah untuk menemukan seorang wanita cantik dengan gaun istana muncul ke arahnya sambil memegang pedang biru berkilauan, dan dia ditemani oleh seorang pendeta Tao muda dengan jubah Tao abu-abu. Ada labu perak yang diikatkan di pinggang pendeta Tao dan cambuk ekor kuda emas yang dipegang di tangannya. Penampilannya tidak berbeda dari manusia biasa, tetapi sebenarnya, itu adalah boneka tingkat tinggi yang sangat mirip manusia. Boneka abadi palsu, ya, Sue Han terkekeh sambil menjilat bibirnya sendiri. Lalu dia membuat gerakan memanggil dengan satu tangan, dan cincin emas itu terbang kembali kepadanya sebelum melingkar di pergelangan tangannya, setelah itu dia berbalik dan terbang langsung menuju wanita dan pendeta Tao muda itu. Sementara itu, para kultivator paviliun maha kuasa telah menyebar dan terbang menuju pulau-pulau susunan di sekitarnya, alih-alih terus menyerang penghalang cahaya berwarna-warni. Pada titik ini, mereka telah menyadari bahwa penghalang cahaya tampaknya terhubung dengan boneka raksasa di sekitar pulau utama, jadi jika mereka mengalahkan boneka-boneka ini, maka penghalang cahaya akan otomatis terurai. Namun, para kultivator sekte boneka suci tentu saja tidak akan membiarkan mereka melakukan sesuka hati, dan mereka telah terbang ke udara untuk melawan para kultivator paviliun maha kuasa. Pertempuran sengit pun segera terjadi. Sebagian besar kultivator paviliun maha kuasa adalah kultivator pengembara, sehingga kekuatan dan kemampuan mereka sangat beragam. Di barat laut, salah satu kultivator paviliun maha kuasa membuka kantung binatang spiritual untuk melepaskan beberapa lusin binatang buas berpenampilan aneh, yang masing-masing berukuran hampir 1000 kaki, dan mereka segera menerkam pasukan boneka yang dikendalikan oleh kultivator sekte boneka suci di bawah. Di tenggara, seseorang memanggil bendera hitam raksasa berukuran lebih dari 2000 kaki, dan bendera itu melepaskan hembusan angin yin hitam pekat yang seketika mengoyak daging dari tulang banyak murid sekte boneka suci tingkat rendah. Di barat daya, seseorang membuka kotak tulang putih untuk melepaskan kawanan lebah emas yang tak terhitung jumlahnya yang mulai menyerang para kultivator sekte boneka suci dengan sengat mereka yang sangat beracun. Sebaliknya, kekuatan dan kemampuan para murid sekte boneka suci jauh lebih sedikit beragam, tetapi mereka bertekad untuk mempertahankan sekte mereka dengan nyawa mereka, dan dengan pasukan boneka di pihak mereka, mereka jauh lebih banyak daripada kultivator paviliun maha kuasa, sehingga mereka mampu mendapatkan keunggulan untuk saat ini. Jauh di langit, semua perahu roh hitam berpencar saat pola emas di permukaannya mulai bersinar terang, dan serangkaian tombak emas setebal beberapa puluh kaki melesat keluar dari lubang raksasa di bagian bawah perahu sebelum menghujani diiringi suara melengking yang tajam. Ratusan perahu terbang mekanik yang telah melayang ke langit juga mulai bersinar terang saat susunan melingkar di tengah setiap perahu berkedip dengan cahaya merah, melepaskan rentetan bola api merah tua sebesar batu penggiling. Bola-bola api ini menyatu di udara membentuk badai api untuk melawan tombak emas yang datang, dan serangkaian dentuman memekakkan telinga terdengar saat bola-bola api bertabrakan dengan tombak emas. Cahaya emas dan api merah tua meletus ke segala arah, menjerumuskan seluruh langit ke dalam kekacauan total. Sementara pertempuran berkecamuk di langit, pertempuran sengit juga terjadi di bawah. Beberapa anggota paviliun maha kuasa terlibat pertempuran melawan murid dan boneka sekte boneka suci, sementara yang lain menyerbu ke arah 8 boneka raksasa, dipimpin oleh kultivator dewa sejati, bertujuan untuk menghancurkan boneka-boneka itu sehingga penghalang cahaya yang melindungi pulau utama akan terurai. 100 lebih kultivator sekte boneka suci yang berdiri di atas boneka raksasa di pulau barat, daya semuanya memegang erat serangkaian jimat emas dan perak di tangan mereka sambil menatap langit dengan ekspresi tegang. Inilah pulau tempat Han Li dan Kilin 9 ditempatkan, dan Kilin 9 menatap ke kejauhan sambil berkata, ada lebih dari 200 kultivator yang datang ke pulau kita, 3 di antaranya adalah kultivator dewa sejati, sementara sebagian besar sisanya berada di bawah tahap kenaikan agung. Kau dan aku bisa mengurus ketiga dewa sejati itu, sementara kultivator sekte boneka suci menangani sisanya, usul Han Li.
Aku setuju, jawab Kilin 9 sambil mengangguk. Dengan itu, keduanya tidak membuang waktu lagi untuk berbicara sebelum meluncurkan diri mereka ke arah kultivator pavilion maha kuasa yang mendekat. Suara mantra bergema saat banyak jimat terbang ke langit dari puncak kepala boneka raksasa, dan boneka-boneka dengan berbagai bentuk dan rupa terbang keluar dari jimat-jimat tersebut di tengah kilatan cahaya terang. Pasukan boneka itu diikuti dengan cermat oleh kultivator sekte boneka suci. Di antara 3 dewa sejati dari pavilion maha hadir, salah satunya adalah seorang pemuda kekar dan gagah, sementara di sebelah kirinya ada seorang lelaki tua kurus yang jauh lebih pendek, dan di sebelah kanannya ada seorang wanita montok, tipe yang oleh tetua Huyan akan disebut memiliki payudara dan bokong besar. Begitu lelaki tua itu melihat Han Li dan Kilin 9, alisnya langsung sedikit mengerut sambil mengumpat pelan. "Ada apa?" tanya pemuda kekar itu. Mereka berdua adalah anggota persekutuan sementara, dan keduanya anggota topeng biru. "Sungguh nasib buruk," jawab lelaki tua kurus itu. "Aku ingat pernah mendengar kau berbicara tentang hierarki persekutuan sementaramu, dan kau mengatakan kepadaku bahwa semua anggota topeng biru di persekutuan itu cukup tangguh. Sepertinya kita akan menghadapi pertempuran yang berat," ujar lelaki kekar itu. Aku mulai sedikit takut setelah mendengar itu, wanita montok itu terkekeh. Lagi pula, aku jelas tidak ingin menghadapi mereka berdua sendirian. Yang memakai topeng sapi sepertinya sedikit lebih lemah. Aku akan mengurusnya sendiri dan menyerahkan yang satunya kepada kalian berdua, pria kekar itu memutuskan. "Baiklah, kami akan melakukan seperti yang kau katakan," pria tua kurus itu langsung setuju, dan wanita montok itu pun tidak keberatan. Saat kedua kekuatan yang berlawanan itu mencapai jarak 10.000 kaki satu sama lain, semua kultivator di bawah tahap dewa sejati dengan sengaja berusaha menjauhkan diri dari kultivator dewa sejati sebelum memulai pertempuran mereka. Sementara itu, pria kekar itu terbang langsung menuju Han Li, sementara pria tua kurus dan wanita montok itu menyerbu ke arah Kilin 9, satu dari kiri dan satu dari kanan. Kilin 9 mendengus dingin sambil terbang lebih tinggi ke udara, menciptakan jarak antara dirinya dan Han Li saat ia menghadapi para penyerangnya secara langsung. Saat masih berjarak beberapa ribu kaki, pria kekar itu tiba-tiba mengayunkan pergelangan tangannya di udara, mengirimkan seberkas cahaya hitam terbang dari telapak tangannya langsung ke arah Han Li. Berkas cahaya hitam itu kemudian membesar secara drastis, berubah menjadi kapak hitam besar seukuran gunung kecil dalam sekejap mata sebelum menghantam Han Li. Bahkan sebelum kapak itu mencapai Han Li, hembusan angin kencang sudah menerjangnya, memaksa seluruh udara di sekitarnya ke kedua sisi sambil mengancam untuk membelah ruang itu sendiri. Han Li sedikit lengah, tidak menyangka lawannya akan melepaskan serangan seganas itu sejak awal, tetapi itu sama sekali tidak menghambat kecepatan reaksinya saat lapisan sisik emas muncul di lengannya, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat sebelum mengayunkannya dengan kuat ke bilah kapak. Suara dentuman keras terdengar saat hembusan angin kencang menerjang udara ke segala arah. Han Li terdorong ke bawah lebih dari 1.000 kaki sebelum menghentakkan kakinya dengan kuat ke udara di bawah untuk menstabilkan dirinya. Sementara itu, kapak raksasa itu terlempar ke belakang, dan kembali ke ukuran aslinya sebelum ditangkap oleh pria kekar itu, yang juga tersandung mundur beberapa langkah tanpa sadar karena momentum luar biasa yang dibawa kapak tersebut. "Aku tidak menyangka kau juga seorang dewa abadi yang agung," seru pria kekar itu. Han Li tidak mempedulikannya saat ia membuat segel tangan sambil mengucapkan mantra, dan poros sejati air beratnya langsung muncul di hadapannya, memancarkan fluktuasi hukum air yang kuat. "Pergi," perintahnya, dan poros sejati air berat mulai berputar cepat di udara, berubah menjadi kabut hitam saat melesat langsung ke arah pria kekar itu. Poros sejati air berat bergerak sangat cepat, mencapai pria kekar itu dalam sekejap mata. Ekspresi pria kekar itu sedikit berubah melihat ini, dan ia mencengkeram gagang kapak dengan kedua tangan sebelum memegangnya di depannya seperti perisai. Kapak ini telah dimurnikan menggunakan berbagai jenis biji berharga dan material berelemen bumi, dan terdapat juga banyak rune penguat yang terukir di permukaannya, menjadikannya harta karun yang sangat tangguh dan kokoh, tidak kalah dengan harta karun pertahanan tingkat atas, sehingga ia yakin dapat menangkis serangan ini. Poros sejati air berat mencapai kapak raksasa itu dalam sekejap mata, dan sebuah runi dao air pada poros tersebut melepaskan semburan kekuatan hukum air di tengah kilatan cahaya biru saat menghantam kapak dengan kekuatan yang tak terukur. Pola spiritual yang terukir pada kapak itu langsung menyala, hanya untuk kemudian hancur berkeping-keping, dan segera setelah itu seluruh kapak itu sendiri juga hancur menjadi banyak bagian. Ekspresi terkejut muncul di mata pria kekar itu saat melihat ini, dan semburan cahaya langsung muncul di dadanya, membentuk proyeksi susunan kuning yang berhasil menahan poros sejati air berat. Alis Han Li sedikit mengerut saat melihat ini. Melalui koneksi spiritualnya dengan poros sejati air beratnya, dia dapat merasakan seolah-olah poros itu telah jatuh ke rawa, dan semua kekuatannya telah hilang. Dia segera meningkatkan keluaran kekuatan spiritual abadinya, dan ledakan keras langsung terdengar saat pria kekar itu merasakan semburan tekanan sebesar gunung menghantam dadanya.
Meskipun jimat abadi di dadanya telah menetralkan sebagian besar kekuatan poros sejati air berat, itu masih terlalu berat untuk ditanggungnya, dan dia terlempar ke udara dengan darah menyembur keluar dari mulutnya. Sementara itu, Kilin 9 terlibat dalam pertempuran sengit melawan 2 kultivator abadi sejati lainnya. Wanita yang menggoda itu memegang cambuk ungu dengan garis-garis ungu di seluruh permukaannya. Cambuk itu memancarkan kilauan logam, dan saat dia mengayunkan pergelangan tangannya di udara, cambuk itu berubah menjadi proyeksi cambuk yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Kilin 9 dari segala arah. Kilin 9 memegang pedang emas kuno yang dia ayunkan di udara dengan kekuatan luar biasa, melepaskan banyak sekali kilatan cahaya pedang emas yang memotong proyeksi cambuk yang datang menjadi serpihan. Ada 9 bintang yang bersinar terang di bilah pedang, membentuk penghalang cahaya menyilaukan yang aman di sekitarnya. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya hitam tiba-tiba melesat melewatinya dari belakang, dan sesosok kurus muncul begitu saja tanpa suara. Sosok kurus itu mengenakan sepasang cakar perak tajam di masing-masing tangannya, dan ia menusukkan cakar-cakar itu langsung ke penghalang cahaya di sekitar tubuh Kilin 9. Rune pada cakar perak menyala saat lelaki tua kurus itu merentangkan tangannya dengan kuat, merobek penghalang cahaya. Tatapan ganas terlintas di matanya saat ia tiba-tiba membuka mulutnya, dan semburan cahaya hitam muncul di dalam rongga mulutnya sebelum sebuah jarum hijau gelap melesat keluar dari dalam, menusuk langsung ke jantung Kilin 9 dari belakang. Kilin 9 telah berusaha mengawasi lelaki tua kurus itu sepanjang waktu sambil menghadapi wanita yang menggoda itu, tetapi ia masih tidak dapat mendeteksi penyerangnya sampai terlambat. Sudah waktunya kau mati, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak dengan kilatan dingin di matanya. Namun, tepat saat suaranya menghilang, semburan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di belakang Kilin 9, dan sebuah cermin emas kuno berbentuk persegi muncul. Bunyi dentingan samar terdengar saat jarum terbang itu mengenai permukaan cermin dan langsung terpental. Segera setelah itu, suara gemuruh menggelegar terdengar dari dalam cermin, dan firasat buruk menyelimuti hati lelaki tua kurus itu saat melihatnya. Ia segera membuka mulutnya untuk mengambil kembali jarum terbangnya, lalu melesat mundur. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyambar cermin emas, dan seekor harimau emas raksasa dengan garis-garis merah menyala di sekujur tubuhnya menerkam keluar dari cermin dengan mulutnya yang menganga lebar, menggigit lelaki tua kurus itu. Sebagai respons, lelaki tua itu mengayunkan pergelangan tangannya di udara, dan benang hijau tipis terlepas dari pergelangan tangannya sebelum berubah menjadi ular piton biru besar yang menerkam harimau raksasa itu sebelum melilit tubuh harimau tersebut. Sementara itu, lelaki tua itu mundur kembali ke sisi wanita montok itu beberapa ribu kaki jauhnya sambil mengeluh, orang ini benar-benar menyebalkan. Seharusnya aku memilih pria bertopeng sapi itu. Begitu suaranya menghilang, ia mendengar lolongan kesakitan, dan ia segera berbalik untuk menemukan pria kekar itu, dadanya diinjak-injak oleh Han Li, membuatnya jatuh ke laut di bawah seperti ransel. Segera setelah itu, Han Li juga meluncur turun menuju permukaan laut sebagai seberkas cahaya biru. Sepertinya mereka berdua bukan lawan yang mudah. Jika kita tidak mengerahkan seluruh kemampuan, kita tidak hanya tidak akan bisa menjarah apapun dari sekte boneka suci, kita juga bisa kehilangan nyawa kita di sini, kata lelaki tua kurus itu dengan suara muram. Kita memang harus serius. Tolong tahan dia untukku sementara aku berganti pakaian yang lebih nyaman, kata wanita montok itu dengan senyum menggoda. Lelaki tua kurus itu tak kuasa menahan rasa merinding melihat senyumnya, dan ia mengayunkan lengan bajunya untuk memanggil bendera kuning besar, yang ia raih dengan kedua tangan sebelum menyerbu ke arah Kilin 9. Pada saat yang sama, tatapan ganas muncul di mata wanita montok itu saat ia menurunkan kerah jubahnya untuk memperlihatkan bahunya, diikuti oleh sebagian lengannya, di mana terdapat tato seorang wanita ramping berbaju merah. Wanita itu memegang kecapi dengan senyum aneh di wajahnya yang setengah tersembunyi. Tato ini bukan sekadar aksesori kosmetik. Sebaliknya, itu adalah harta karun ampuh yang terbuat dari kulit manusia. Dia telah merawatnya dengan daging dan darahnya sendiri selama ini, dan dia baru mau menggunakannya sekarang karena dia telah menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Ia mulai melafalkan mantra aneh, dan tato wanita di lengannya tiba-tiba menjadi agak kabur, seolah-olah semua warnanya menyebar dan memudar. Pada saat yang sama, kulit di lengannya mulai berubah menjadi kemerahan, dan apa yang tampak seperti ruam dengan cepat muncul sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya. Wanita itu mengerang kesakitan saat jubah hitam yang dikenakannya perlahan memudar, dan ia berubah menjadi wanita berbaju merah yang ditato di lengannya. Setelah transformasinya, tingkat kultivasinya telah meningkat dari tahap pertengahan dewa sejati menjadi tahap akhir dewa sejati. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah payung kertas minyak merah tua terbang keluar dari telapak tangannya di tengah kilatan cahaya merah, lalu terbuka di udara sebelum terbang menuju Kilin 9. Wanita itu juga melayang di udara di belakang payung sambil berkata dengan suara dingin, kita harus mengakhiri hidupnya secepat mungkin. Tepat pada saat itu, suara dentuman keras terdengar dari laut di bawah,
dan gelombang besar meletus ke atas, diikuti oleh sesosok tubuh yang melesat keluar dari air, naik beberapa ribu kaki ke udara sebelum berhenti. Itu tak lain adalah Han Li, dan sumbu sejati air beratnya berputar di udara di belakangnya. Segera setelah itu, sesosok emas juga muncul dari air, dan itu tak lain adalah pria kekar yang baru saja dilempar Han Li ke laut. Pada saat ini, seolah-olah lapisan cat emas telah dioleskan ke seluruh tubuhnya. Saat ini, darah emas mengalir keluar dari semua lubang tubuhnya, dan dia sangat menyesali keputusannya untuk menantang Han Li sendirian. Dia terpaksa menelan pil busuk emas yang telah dia hargai selama bertahun-tahun, dan baru kemudian dia mampu menahan serangan ganas Han Li. Dia tidak tahu apa harta karun roda hitam milik Han Li itu. Itu jelas harta karun atribut air, tetapi sangat berat, seolah-olah berisi seluruh samudra. Dengan jentikan pergelangan tangannya, serpihan tulang putih muncul di telapak tangannya. Terdapat beberapa pola merah tua yang aneh terukir di permukaan pecahan tulang tersebut, dan pola-pola itu memancarkan fluktuasi energi yang samar. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah pria kekar itu saat ia menatap pecahan tulang di tangannya. Sementara itu, Han Li melayang di udara dengan sumbu sejati air beratnya terus berputar tanpa henti di belakangnya. Ia melirik kilin 9 dan mendapati dirinya secara bertahap dipaksa mundur oleh wanita berbaju merah dan pria tua kurus itu, dan ekspresi sedikit muram muncul di matanya saat ia mengalihkan pandangannya kembali ke pria kekar itu. Jantung pria kekar itu langsung tersentak sedikit saat melihat ini, dan keraguan di matanya lenyap sepenuhnya saat ia menyatukan telapak tangannya, memegang pecahan tulang di antara keduanya sambil mulai mengucapkan mantra. Kepulan asap mulai mengepul dari antara telapak tangannya saat pecahan tulang itu terbakar, berubah menjadi bunga teratai api biru yang melesat ke udara. Api ini dikenal sebagai api tulang fosfor, dan merupakan api yang sangat langka yang hanya dapat muncul dalam serangkaian kondisi khusus yang sangat ketat. Lebih jauh lagi, api ini hanya dapat disimpan dalam pecahan tulang khusus dari binatang iblis tingkat tinggi. Api ini sangat dahsyat, tetapi juga merupakan barang sekali pakai yang hanya dapat digunakan sekali, dan itulah mengapa ia sangat ragu untuk melepaskannya. Pria kekar itu mengayunkan kedua telapak tangannya dengan kuat ke udara, dan bunga teratai berapi melayang ke arah Han Li dengan kecepatan yang sangat cepat, mencapai jarak tidak lebih dari 1000 kaki darinya dalam sekejap mata. Tiba-tiba, bola-bola api biru meletus dari bunga teratai berapi sebelum meluncur ke arah Han Li dengan ganas. Han Li tentu saja tidak akan membiarkan api itu bersentuhan dengan tubuhnya, dan sumbu sejati air berat telah memposisikan dirinya di depannya atas perintahnya. Dia mulai melantunkan mantra, dan semburan cahaya hitam muncul dari porosnya saat melayang di depan bunga teratai yang berapi-api seperti perisai hitam raksasa. Namun, bahkan setelah bersentuhan dengan poros sejati air berat, api tulang fosfor tidak padam. Sebaliknya, api itu dengan cepat menyelimuti seluruh poros sambil melepaskan aura yang membakar. Han Li dapat merasakan semburan kekuatan yang sangat aneh mengalir melalui poros sejati air beratnya, dan tampaknya hal itu menyebabkan air berat menguap sehingga mengurangi berat poros tersebut. Pengurangan beratnya hampir tidak signifikan, tetapi jantung Han Li masih sedikit berdebar saat mendeteksi hal ini. Jika dia tidak segera membersihkan api biru ini, dia tidak tahu dampak apa lagi yang akan ditimbulkannya pada poros sejati air beratnya. Dengan mengingat hal itu, dia mengulurkan tangannya ke depan, dan sesosok kecil perak berapi terbentuk di telapak tangannya. Ia berbalik dan tersenyum lebar, lalu melompat turun dari tangannya dan berubah menjadi gelombang api perak yang melesat ke poros sejati air berat untuk menyatu dengan api tulang fosfor. Api perak dan biru itu saling berjalin di permukaan poros, dan patut dipuji, api tulang fosfor mampu bertahan sementara melawan gagak api esensi, tanpa satupun yang mampu melahap yang lain. Saat api esensi dan api tulang fosfor saling bertarung, Han Li membuat segel tangan dengan satu tangan, lalu mengeluarkan pedang panjang biru dengan jentikan pergelangan tangannya, dan ia muncul dari balik poros sejati air berat sebelum langsung menyerang pria kekar itu. Pria kekar itu segera mengganti segel tangannya setelah melihat ini, dan bola-bola api biru meletus dari bunga teratai biru yang berapi-api sebelum melesat ke arah Han Li. Sebagai respons, Han Li menebas pedang panjangnya di udara, melepaskan serangkaian proyeksi pedang yang mekar seperti bunga teratai di depannya untuk menangkis bola-bola api biru tersebut. Api ini seharusnya sangat lengket, seperti yang dibuktikan oleh fakta bahwa api itu mampu langsung menempel pada poros sejati air berat, tetapi sama sekali tidak mampu menempel pada pedang panjang biru itu, yang sangat mengejutkan pria kekar tersebut. Dia menggertakkan giginya sebelum memuntahkan seteguk sari darah, lalu menunjuknya dengan jari, dan bola sari darah itu seketika berubah menjadi awan kabut darah yang lenyap dalam sekejap menjadi bunga teratai biru menyala. Bunga teratai berapi itu seketika mulai berputar cepat, dan semua kelopaknya bergetar sebelum melesat ke udara, berubah menjadi serangkaian pedang biru berapi yang menyapu ke arah Han Li dalam gelombang yang menyeluruh. Han Li membuat segel tangan dengan satu tangan dengan tenang sambil menebas pedangnya di udara dengan tangan lainnya, seketika melepaskan proyeksi pedang besar yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah pria kekar itu.
Gelombang proyeksi pedang itu tampak cukup kacau, seperti pasukan yang tidak terorganisir tanpa jenderal, melesat di udara dengan cara yang tampaknya sembarangan, tetapi entah bagaimana, mereka mampu menahan semua pedang biru berapi itu. Untuk kedua kalinya, firasat buruk muncul di hati pria kekar itu, dan dia memutuskan bahwa terlalu berisiko untuk melanjutkan pertempuran ini. Dengan mengingat hal itu, dia beralih ke segel tangan yang berbeda sebelum menepuk kedua tangannya. Suara dentuman keras terdengar saat bunga teratai biru menyala itu membengkak hingga beberapa kali ukuran aslinya, kemudian semua kelopaknya meledak dengan dahsyat, menciptakan lautan api biru yang menelan seluruh gelombang proyeksi pedang. Tiba-tiba, seluruh langit dipenuhi proyeksi pedang dan api biru, mengirimkan gelombang panas yang membakar dan aura ketajaman yang tak tertandingi ke segala arah. Setelah melakukan semua itu, pria kekar itu menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya tanpa ragu-ragu, dan sebuah jimat emas dinyalakan di antara ujung jarinya, lalu ia menghilang dari tempat itu di tengah kilatan cahaya keemasan. Namun, sebuah pedang panjang biru besar tiba-tiba muncul dari udara beberapa puluh kilometer jauhnya, dan pria kekar di dalam kilatan cahaya keemasan itu menyerang pedang tersebut dengan akurasi yang tepat, seketika membelah tubuhnya menjadi dua. Segera setelah itu, sebuah jiwa ungu yang tampak identik dengan pria kekar itu muncul dari tubuhnya sebelum terbang dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, hanya untuk kemudian terperangkap dalam jaring perak besar sebelum sempat terbang jauh. Suara gemuruh terdengar saat jiwa ungu itu disambar menjadi gumpalan asap yang ditiup angin. Bahkan pada saat sebelum kematiannya, pria kekar itu tidak tahu bagaimana Han Li mampu menempuh jarak puluhan kilometer dalam sekejap mata untuk mencegatnya. Ternyata, caranya sangat sederhana. Pada saat pria kekar itu meledakkan api tulang fosfornya, Han Li telah mengaktifkan kemampuan sumbu sejati pembalikan untuk meningkatkan kecepatannya sendiri, memungkinkannya menempuh jarak yang sangat jauh dalam sekejap mata. Han Li mengayunkan lengan bajunya di udara untuk menyimpan pedang panjang biru itu, lalu memberi isyarat ke arah mayat pria kekar itu, dan gelang penyimpanan serta cincin penyimpanan pria itu dengan cepat terbang ke genggamannya. Setelah sejenak memeriksa isi harta karun penyimpanan itu, ia sangat senang menemukan bahwa ia telah mendapatkan hasil yang sangat baik, dan ia menyimpan harta karun penyimpanan itu sebelum terbang kembali ke sumbu sejati air beratnya. Tanpa dukungan kekuatan spiritual abadi pria kekar itu, api tulang fosfor tidak mampu menandingi gagak api esensi dan telah dilahap. Saat ini, gagak api esensi berada dalam wujud humanoid mini, dan duduk di atas poros sejati air berat sambil mengayunkan kaki-kaki kecilnya ke depan dan ke belakang dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Setelah melihat kembalinya Han Li, ia segera kembali ke wujud gagak api perak sebelum terbang ke arahnya. Han Li tersenyum sambil mengangkat lengannya agar gagak api itu bisa terbang kembali ke lengan bajunya. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke arah boneka raksasa itu dan mendapati bahwa para kultivator sekte boneka suci dan paviliun maha kuasa di sana telah menderita banyak korban. Ada beberapa kultivator kenaikan agung dan integrasi tubuh paviliun maha kuasa yang menyelinap pergi dari pertempuran sebelum terbang menuju boneka raksasa itu, berharap untuk menghancurkannya sehingga penghalang cahaya yang meliputi pulau utama akan terurai. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, boneka raksasa itu tiba-tiba memutar tubuhnya menghadap mereka, dan rune pada pedang perak raksasanya menyala sebelum melepaskan embusan angin kencang yang menyapu langsung ke arah para penyusup yang datang. Hembusan angin membawa banyak sekali bilah angin, dan dalam sekejap mata menyapu beberapa kultivator paviliun maha kuasa terdekat. Para kultivator itu buru-buru memanggil harta pelindung mereka, tetapi mereka hanya mampu menahan bilah angin itu selama beberapa saat sebelum tubuh mereka hancur berkeping-keping, sementara jiwa mereka yang baru lahir nyaris tidak mampu lolos. Melihat boneka raksasa itu mampu melindungi dirinya sendiri dengan baik, Han Li mulai terbang menuju kilin 9 dengan sumbu sejati air beratnya mengikuti di belakangnya. Pada titik ini dalam pertempuran, situasi telah menjadi sangat genting bagi kilin 9. Setelah berubah menjadi wanita berbaju merah itu, tidak hanya basis kultivasi wanita yang menggoda itu meningkat, bahkan kemampuannya pun mengalami perubahan drastis. Selain itu, payung kertas minyak merah miliknya itu sangat merepotkan, karena dapat melepaskan benang-benang merah tipis ke siapapun yang berada di bawahnya, dan jika seseorang terjerat oleh benang-benang merah itu, sirkulasi kekuatan spiritual abadi mereka akan menjadi sangat lambat. Untungnya, cahaya menyilaukan yang terpancar dari pedang emas bintang 9-nya telah membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya untuk menahan benang-benang merah itu, sehingga ia dapat tetap tidak terpengaruh. Pada saat ini, harimau emas yang telah dilepaskan dari cermin emas kuno itu sudah penuh luka, tetapi masih terus berkeliaran di sisinya, melindunginya dari serangan mendadak potensial dari kedua penyerangnya. Ular piton biru raksasa yang dilepaskan oleh lelaki tua kurus sebelumnya telah dicabik-cabik oleh harimau emas, dan jelas bahwa ia bermaksud untuk merebut cermin emas itu untuk mengganti kerugian setelah kilin 9 terbunuh. Kita harus mengakhiri ini sekarang.
Wanita berbaju merah itu telah menyadari bahwa Han Li mendekat, dan secercah niat membunuh terlintas di matanya saat ia melingkarkan lengannya dalam gerakan memeluk untuk memanggil kecapi merah tua yang tembus pandang seperti giok. Dia mulai memetik senar kecapi dengan lembut, menghasilkan suara yang langsung membuat bulu kuduk Kilin 9 merinding. Bukan karena suaranya sangat tidak menyenangkan. Sebaliknya, itu adalah suara yang sangat jernih dan bersih yang sangat enak didengar, tetapi begitu wanita itu mulai memainkan kecapi, payung kertas minyak di atas Kilin 9 tiba-tiba membesar menjadi 2 kali ukuran aslinya. Benang-benang merah tua yang menjuntai dari payung itu juga menjadi lebih padat, dan mereka menyerangnya seperti sarang ular roh, bergerak beberapa kali lebih cepat dari kecepatan aslinya. Pada saat yang sama, lelaki tua kurus itu juga bertindak. Dia mengangkat tangan untuk melepaskan cincin 3 warna yang terbang di udara sebelum berubah menjadi proyeksi cincin 3 warna yang tak terhitung jumlahnya untuk menjebak naga emas itu. Sementara itu, lelaki tua kurus itu sendiri muncul di atas Kilin 9 dengan cara seperti hantu, lalu mengayunkan lengan bajunya di udara, mengirimkan seberkas cahaya pedang yang menyilaukan dengan panjang lebih dari 100 kaki yang menyapu ke arahnya. Kilin 9 tidak punya pilihan selain mengalihkan cermin emas untuk menangkis pancaran cahaya pedang yang datang, tetapi akibatnya, punggungnya menjadi tidak terlindungi, dan beberapa benang merah menusuk bahu dan punggungnya secara beruntun. Begitu benang-benang merah itu menembus tubuhnya, benang-benang itu segera mulai menumbuhkan cabang-cabang yang menancap ke dagingnya seperti akar tanaman. Kilin 9 segera merasakan mati rasa menyebar di bahu dan lengannya, dan yang lebih mengkhawatirkan, kekuatan spiritual abadinya menjadi sangat lambat. Tepat pada saat ini, ia melihat bayangan hitam melesat ke arahnya dari sudut matanya, dan tepat ketika ia hendak menggunakan jimat penyelamat untuk menyelamatkan dirinya dari situasi genting ini, sebuah roda hitam bercahaya melesat di udara di depannya beberapa inci dari dadanya untuk melindunginya dari belati hijau gelap yang datang. Segera setelah itu, sesosok muncul di sisinya dalam sekejap mata, dan dengan satu ayunan pedang, semua benang merah yang telah menancap ke tubuhnya langsung terputus. Benang-benang yang terputus itu dengan cepat berubah menjadi warna abu-abu tak bernyawa seperti tanaman merambat yang telah kehilangan nutrisinya, dan sirkulasi kekuatan spiritual abadi Kilin 9 kembali normal. Aku berhutang budi padamu, rekan Taois. Kilin 9 berkata dengan suara serius sambil melirik Han Li. Mari kita fokus mengurus kedua orang ini dulu sebelum membicarakan hal lain, kata Han Li. Kilin 9 mengangguk sebagai jawaban, dan ia menggerakkan bahunya untuk menemukan bahwa rasa kebas yang sebelumnya telah sepenuhnya hilang. Sementara itu, lelaki tua kurus dan wanita berbaju merah juga berkumpul bersama, dan saat mereka saling bertukar pandang, masing-masing dapat melihat kekaguman mereka tercermin di mata satu sama lain. Mereka menganggap Han Li sebagai yang lebih lemah dari kedua lawan mereka, namun ia tidak hanya membunuh rekan mereka dalam waktu yang sangat singkat, ia juga berhasil menangkis kedua serangan mereka sendirian, tampaknya dengan mudah. Aku tidak akan tinggal di sini untuk melawan pertempuran yang kalah, desah lelaki tua kurus itu, lalu segera melesat pergi sebagai seberkas cahaya tanpa ragu-ragu. Bajingan tua yang licik, wanita berbaju merah mengumpat pelan. Setelah menggunakan harta karun tato kulit manusia itu, dia telah sangat mengurangi kekuatan spiritual abadinya, dan dia berpikir setidaknya dia dan lelaki tua kurus itu akan mampu membunuh Kilin 9 untuk mendapatkan rampasan perang, tetapi rencana mereka telah digagalkan oleh Han Li. Dengan lelaki tua kurus itu melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, dia tentu saja tidak akan tinggal dan menghadapi duo Han Li sendirian. Oleh karena itu, payung kertas minyak merah tiba-tiba terbang kembali kepadanya atas perintahnya, lalu membawanya pergi dengan kecepatan luar biasa. Kilin 9 sangat marah, dan tentu saja ia tidak ingin membiarkan kedua penyerangnya lolos begitu saja. Kau pikir kau bisa menyerangku sesuka hatimu, lalu pergi sesuka hatimu. Begitu suaranya menghilang, ia membalikkan tangannya untuk mengeluarkan jimat emas sebelum melambaikannya di udara, dan jimat itu segera meledak menjadi api emas yang berubah menjadi hamparan cahaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, ia menghilang dari tempat itu tanpa peringatan, dan melalui indera spiritualnya, Han Li dapat mendeteksi bahwa ia telah berteleportasi beberapa ribu kilometer jauhnya untuk mencegat wanita berbaju merah itu. Ia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah tempat pria tua kurus itu melarikan diri dengan sedikit ejekan di matanya. Dalam sekejap berikutnya, ia menarik kembali sumbu sejati air beratnya ke dalam tubuhnya, diikuti oleh busur petir perak yang muncul di sekelilingnya, lalu meledak di sekelilingnya untuk membentuk susunan petir yang berdiameter sekitar 10 kaki dalam sekejap mata. Puluhan ribu kilometer jauhnya, lelaki tua kurus itu terbang di udara di atas lautan badai petir dengan seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya yang keruh. Sungguh sial! Mengapa aku harus bertemu dengan dua orang aneh itu? Jika aku tidak melarikan diri saat itu, aku pasti sudah mati di sana. Tiba-tiba, alis lelaki tua itu mengerut rapat, lalu ia berhenti mendadak sebelum melesat mundur lebih dari 10.000 kaki. Suara gemuruh keras terdengar di langit di depannya,
dan hamparan kilat yang luas muncul dari udara sebelum berubah menjadi susunan kilat melingkar. Banyak sekali kilatan kilat yang berkelebat tanpa henti di tengah gemuruh guntur, lalu kilat itu memudar dan menampakkan sosok Han Li. Aku sudah memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam semua ini. Karena kita berdua anggota persekutuan sementara, maukah kau membiarkanku pergi kali ini, rekan Taois, pinta lelaki tua itu. Han Li tidak terburu-buru untuk menyerang, dan dia tersenyum sambil menjawab, tidak ada dendam pribadi di antara kita, jadi aku juga tidak tertarik untuk bertarung sampai mati, tetapi kau hampir membunuh temanku barusan, dan aku tidak bisa membiarkan begitu saja. Bukankah seharusnya kau meninggalkan sesuatu sebagai kompensasi? Kalau begitu, bagaimana kau ingin menyelesaikan ini? Tanya lelaki tua kurus itu sambil mengangkat alisnya. Jika aku tidak salah, itu adalah bunga roh kristal berusia 30.000 tahun yang kurasakan ada padamu, kan? Tanya Han Li sambil tersenyum. Saat trio kultivator pavilion segala sesuatu pertama kali tiba di pulau itu, Han Li sudah merasakan bahwa lelaki tua kurus itu membawa bunga roh kristal berusia 30.000 tahun berkat indera spiritualnya yang luar biasa, dan saat itu juga, dia memutuskan bahwa ini adalah sesuatu yang pasti akan dia dapatkan karena benang sari bunga roh kristal adalah salah satu bahan yang tercantum dalam resep pil daunnya. Ekspresi lelaki tua kurus itu langsung sedikit muram setelah mendengar ini. Dia memang membawa bunga roh kristal di tubuhnya, dan karena itu adalah spesimen hidup, dia tidak bisa menyimpannya di gelang penyimpanannya. Terlebih lagi, dia mendapatkan bunga itu belum lama sebelum datang dalam misi ini, jadi dia untuk sementara menyimpannya di dalam kotak giok khusus. Namun, dia telah memasang beberapa segel pada kotak giok itu, jadi seharusnya tidak ada yang bisa mendeteksinya. Mungkinkah pria ini memiliki indera spiritual yang bahkan lebih unggul dari Dewa Emas? Jantung lelaki tua itu sedikit tersentak ketika pikiran ini terlintas di benaknya, tetapi kemudian dia menepis gagasan itu. Aura Han Li menunjukkan bahwa dia hanya berada di tahap dewa sejati pertengahan, jadi di mata lelaki tua itu, tidak mungkin indera spiritualnya begitu hebat. Sebaliknya, dia kemungkinan besar membawa semacam harta karun khusus yang memungkinkannya mendeteksi obat-obatan spiritual. Dengan mengingat hal itu, lelaki tua itu menyapu indera spiritualnya ke area sekitarnya untuk memastikan tidak ada orang lain di dekatnya, lalu melepaskan auranya yang luar biasa dengan kekuatan penuh sambil tersenyum dingin. Kau terlalu gegabah, rekan Taois. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa seenaknya memperlakukanku? Han Li telah mengidentifikasi bahwa orang di antara trio dengan tingkat kultivasi tertinggi bukanlah pria kekar itu sama sekali, juga bukan wanita yang menggoda itu. Sebaliknya, itu adalah lelaki tua licik inilah yang telah menyembunyikan kekuatan sebenarnya selama ini. Alih-alih langsung menyerang Han Li, lelaki tua itu awalnya mencoba menghindari pertempuran dengan berpura-pura lemah, sehingga jelas bahwa dia adalah seseorang yang tidak menghargai harga dirinya sendiri dan memprioritaskan kelangsungan hidup dan keuntungan di atas segalanya. Jika dia bersedia menyerahkan bunga roh tistelenya, Han Li tentu akan senang menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu, tetapi karena negosiasi telah gagal, pertempuran tidak dapat dihindari. Tidak ada orang lain di sana, dan Han Li yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan lawannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Dengan mengingat hal itu, ia membuat segel tangan dengan kedua tangannya, dan poros sejati air beratnya langsung muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya hitam, lalu naik sambil berputar cepat sebelum melesat ke arah lelaki tua itu atas perintahnya. Serangkaian riak hitam yang terlihat dengan mata telanjang menyebar di udara setelah poros tersebut, dan seolah-olah mengancam untuk merobek ruang itu sendiri. Lelaki tua kurus itu membuka kedua tangannya untuk memanggil cincin 3 warna setelah melihat ini, dan cincin itu berubah menjadi hamparan proyeksi cincin yang luas yang melesat ke arah poros sejati air berat. Namun, poros sejati air berat jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan, dan mampu merobek lapisan proyeksi cincin yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan yang tak terbendung sebelum menabrak cincin itu sendiri dengan dentuman keras. Cincin 3 warna itu hanya mampu bertahan utuh sesaat sebelum meledak berkeping-keping, dan lelaki tua kurus itu gemetar karena dampaknya saat rona merah yang tidak wajar muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, ia membuat gerakan meraih dengan satu tangan, dan sebuah bendera kuning besar yang panjangnya lebih dari 20 kaki muncul di genggamannya. Gambar hamparan gurun luas dengan 3 matahari yang menggantung di atasnya terpampang di bendera, dan memancarkan aura kering dan panas yang menyengat. Lelaki tua itu melangkah maju dengan tangan terkepal erat di sekitar tiang bendera, lalu mengibarkan bendera dengan kuat di udara. Permukaan bendera bergelombang saat hamparan pasir kuning yang luas berhamburan dengan dahsyat, menyapu ke arah Han Li dalam gelombang yang meliputi segala sesuatu dalam radius hampir 100.000 kaki. Mata Han Li sedikit menyipit saat cahaya biru berkedip di dalamnya, tetapi dia masih tidak dapat melihat sekitarnya dengan jelas. Dia merasa seolah-olah telah ditelan badai pasir yang sangat membatasi penglihatan dan indera spiritualnya, membuatnya tidak dapat mendeteksi lokasi lawannya. Tepat pada saat ini, suara lelaki tua itu tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Rasakan 3 gerbang matahariku. Begitu Han Li menoleh,
dia langsung melihat 3 bola cahaya putih menyilaukan melesat cepat ke arahnya dari 3 arah berbeda, melepaskan gelombang panas yang menyengat saat mereka melaju di udara. Alisnya sedikit mengerut saat melihat ini, dan dia hampir saja mengambil beberapa tindakan menghindar ketika tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak. Dia melihat ke bawah dan mendapati lapisan kristal putih telah merambat di betisnya tanpa disadarinya, dan membekukannya di tempat seperti lapisan kristal es. Segera setelah itu, material yang sama mulai muncul di bahu, lengan, dan dadanya, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa itu adalah butiran pasir tembus cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang telah hangus menjadi material kristal semi-transparan oleh 3 matahari. Material itu dengan cepat menyebar ke lehernya, melumpuhkan seluruh tubuhnya. Han Li merasa khawatir dengan kejadian ini, tetapi dia tidak panik. Cahaya biru menyelimuti tubuhnya, dan dia hampir saja melepaskan diri dari material kristal itu ketika dia melihat pria tua kurus itu tiba-tiba muncul di sampingnya, menusukkan belati hijau ke arah dahinya. Dia mendengus dingin saat secercah cahaya keemasan melintas di matanya, dan dia melepaskan semburan energi spiritual yang luar biasa untuk meliputi seluruh area sekitarnya dalam radius beberapa puluh kilometer. Pria tua kurus itu telah mencapai Han Li, tetapi ia memperhatikan bahwa lingkaran rune yang sangat kecil telah muncul di sekitar setiap pupil mata Han Li, dan ia secara refleks memperlambat langkahnya sebagai tindakan pencegahan. Tepat pada saat ini, suara Han Li terdengar dengan volume seperti gong besar yang dipukul. "Biarlah langit dan bumi dibersihkan." Kata-katanya seperti dekrit maha kuasa, dan semua pasir kuning segera menghilang. Bahkan awan gelap yang menggantung di langit telah lenyap, dan seolah-olah seluruh area benar-benar telah dibersihkan. "Tidak mungkin!" seru pria tua kurus itu dengan ekspresi terkejut sambil buru-buru mundur untuk menciptakan jarak antara dirinya dan Han Li. "Biarlah api surgawi turun," seru Han Li, dan seberkas cahaya putih turun ke arahnya dari langit, berubah menjadi semburan api perak yang menyelimuti seluruh tubuhnya. "Ini tidak mungkin! Bahkan Dewa Emas pun tidak dapat mewujudkan sesuatu sesuka hati. Siapakah kau? Ambil bunga itu!" Pria tua kurus itu berteriak dengan suara ketakutan sambil terus berlari mundur. Senyum dingin muncul di wajah Han Li saat ia mencibir, "Tidakkah kau pikir sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang? Biarlah petir menyambar." Sesaat kemudian, pusaran awan gelap muncul di langit dari udara tipis, dan kilat menyambar tanpa henti di dalam pusaran di tengah gemuruh guntur. Tiba-tiba, sambaran petir biru setebal bejana air menghantam lelaki tua kurus itu dari atas. Lelaki tua itu buru-buru menghindar ke samping, namun ia baru saja berhasil menghindari sambaran petir pertama ketika lebih banyak lagi sambaran petir menghantam dari langit seperti badai yang tak henti-hentinya, memutus semua jalan untuk melarikan diri atau mundur. Pada titik ini, lelaki tua itu begitu terguncang sehingga ia benar-benar kehilangan semua keinginan untuk melawan, dan saat ia terus menghindari sambaran petir yang jatuh dari langit, ia juga memanggil jimat emas, yang rencananya akan ia gunakan untuk mempermudah pelariannya. Namun, tepat pada saat itu, Han Li tiba-tiba menghilang dari tempat tersebut, hanya untuk muncul di belakang lelaki tua itu tanpa peringatan di detik berikutnya, dan lapisan sisik emas muncul di lengannya saat dia menusukkan tangannya tepat ke jantung lelaki tua itu. Cahaya keemasan di matanya kemudian perlahan memudar saat ia menarik indera spiritualnya, dan semua kilat biru di langit lenyap, memperlihatkan badai pasir kuning yang telah mengamuk sepanjang waktu. Semua itu hanyalah ilusi. Gumam lelaki tua kurus itu pada dirinya sendiri dengan senyum masam saat cahaya di matanya perlahan mulai memudar. Namun, semburan cahaya keemasan kemudian muncul dari dahinya bersamaan dengan semburan fluktuasi energi yang kuat. Pada titik ini, lelaki tua itu tahu bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri, dan ia memutuskan saat itu juga untuk meledakkan jiwa barunya sendiri. Kilauan dingin melintas di mata Han Li saat semburan cahaya perak muncul dari lengannya di tengah dentuman guntur yang keras, dan semburan kilat perak itu langsung menghancurkan jiwa baru lelaki tua itu, setelah itu tubuhnya jatuh lemas dan tak bernyawa. Ekspresi Han Li sedikit mereda setelah melihat ini, tetapi pada saat yang sama, ia terengah-engah. Tampaknya ia baru saja mengalahkan lawannya dengan mudah, tetapi kenyataannya, situasinya jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Lapisan material kristal yang menjebaknya sangat kuat, dan bahkan dengan tubuh fisiknya yang sangat kuat dan kekuatan spiritual abadi yang luar biasa, ia membutuhkan setidaknya 5 detik untuk membebaskan diri, yang akan lebih dari cukup untuk menyebabkan kematiannya. Jika lelaki tua itu melanjutkan serangannya, maka Han Li akan menjadi sasaran empuk. Meskipun benar bahwa tubuh fisiknya sangat kuat, tidak mungkin dahinya mampu menahan pukulan langsung, dan jika tubuh fisiknya selamat dari serangan itu, ia pasti akan menderita luka yang sangat parah. Oleh karena itu, sebagai upaya terakhir, ia melepaskan kemampuan domain mantranya untuk menabur keraguan di hati lawannya. Setelah itu,
ia menurunkan seberkas api surgawi ilusi untuk bertindak sebagai tabir asap bagi gagak api esensi yang muncul untuk membebaskannya dari lapisan zat kristal sekaligus meyakinkan lelaki tua itu bahwa ia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengendalikan segala sesuatu di ruang ini. Pada saat itu, lelaki tua itu sudah benar-benar kehilangan arah, dan Han Li memanfaatkan kesempatan itu, menggunakan kemampuan sumbu sejati pembalikannya untuk memberikan pukulan mematikan. Tampaknya semua kultivator dewa sejati ini memiliki beberapa kartu truf di lengan baju mereka, jadi ia harus lebih berhati-hati saat menghadapi mereka dalam pertempuran mulai sekarang. Dengan mengingat hal itu, Han Li mengangkat tangan, dan semburan cahaya biru keluar dari lengan bajunya sebelum menyelimuti tubuh lelaki tua itu agar tidak jatuh ke laut. Setelah itu, ia meminum pil pemulihan, lalu duduk untuk bermeditasi. Pada titik ini, hanya kurang dari 40 runi dao waktu pada poros harta karun mantranya yang telah ditemukan kembali, dan menggunakan poros sejati pembalikan secara berurutan telah sangat membebani tubuh dan kekuatan spiritual abadinya. Beberapa saat kemudian, ia membuka matanya kembali dan mengarahkan pandangannya ke tubuh lelaki tua kurus itu. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan sebuah kotak giok hijau panjang dan topeng harimau biru yang terselip di bawah kerah jubah lelaki tua itu. Terdapat beberapa jimat emas dan ungu yang menempel pada kotak giok tersebut untuk menyembunyikan aura tanaman spiritual di dalamnya. Han Li merobek jimat-jimat itu sebelum membuka kotak tersebut untuk memperlihatkan bunga spiritual ungu dengan akarnya yang masih utuh. Seluruh bunga itu dipenuhi dengan energi spiritual, dan hanya aromanya saja sudah cukup untuk menanamkan rasa relaksasi yang menenangkan dalam dirinya. Bunga itu belum cukup tua untuk digunakan, tetapi jelas merupakan bunga spiritual tistel yang berusia lebih dari 30.000 tahun. Bunga spiritual tistel adalah tanaman spiritual yang sangat langka yang mengandung sedikit kekuatan hukum, dan bahkan benihnya pun tidak dapat ditemukan di persekutuan sementara, jadi ini tentu merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Han Li untuk mendapatkan satu bunga dalam misi ini. Jika bukan karena bunga ini, dia tidak akan repot-repot mengejar lelaki tua kurus itu sama sekali. Misinya semata-mata untuk melindungi sekte boneka suci, dan dia tentu saja tidak peduli jika ada penyerang yang lolos. Setelah menutup kotak giok, dia meletakkan kembali jimat-jimat yang telah dilepas ke dalamnya, lalu menambahkan beberapa jimat emas miliknya sendiri sebelum dengan hati-hati menyimpannya di bawah kerah jubahnya. Setelah itu, dia melihat lebih dekat topeng harimau biru itu dan menemukan bahwa topeng itu bertuliskan angka 11, yang sama dengan angka pada topeng Bai Suyuan, menunjukkan bahwa dia bukan kultivator dari dekat benua awan kuno. Han Li baru saja akan menghancurkan topeng itu ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia memutuskan untuk menyimpan topeng itu dan menyimpannya. Setelah itu, dia juga mengambil gelang penyimpanan lelaki tua itu, serta bendera kuning dan harta karunnya yang lain, lalu terbang kembali ke pulau itu. Belum lama sejak dia meninggalkan pulau itu, dan pertempuran di dekatnya masih berkecamuk. Namun, para kultivator Paviliun Mahakuasa entah bagaimana telah menambahkan sekitar selusin kultivator tingkat agung ke barisan mereka, dan karena absennya Han Li dan Kilin 9, mereka mampu mendominasi sepenuhnya para kultivator sekte boneka suci yang hampir musnah. Han Li mampu menilai situasi dari jauh dengan indera spiritualnya, jadi begitu tiba di tempat kejadian, ia segera menyerbu ke medan pertempuran, membunuh semua kultivator tingkat agung Paviliun Mahakuasa dalam hitungan detik, dan semua kultivator Paviliun Mahakuasa lainnya segera melarikan diri dari tempat kejadian dalam kepanikan buta. Semua kultivator sekte boneka suci mengira bahwa disinilah hidup mereka akan berakhir, dan mereka sangat gembira melihat Han Li membalikan nasib mereka dengan mudah. Semangat mereka langsung meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka menyerang kultivator Paviliun Mahakuasa yang tersisa untuk mengusir mereka sepenuhnya dari pulau itu. Sementara itu, Han Li terbang menuju boneka raksasa itu, lalu melihat sekeliling dan mendapati Kilin 9 terbang kembali ke pulau dari kejauhan. Di sepanjang jalan, ia membunuh beberapa lusin kultivator Paviliun Mahakuasa, lalu dengan cepat tiba di samping Han Li. Ia membawa banyak luka, dan pakaiannya menjadi sangat compang-camping, jelas menunjukkan bahwa ia baru saja mengalami pertempuran yang berat. Wanita itu memiliki banyak trik. Pada akhirnya, aku berhasil menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi jiwanya yang baru lahir berhasil melarikan diri, kata Kilin 9 dengan suara sedikit kecewa. Jika dia memiliki begitu banyak trik, maka pasti dia juga cukup kaya, jadi kau pasti telah menuai banyak harta, bukan, rekan Taois Kilin 9, tanya Han Li sambil tersenyum. Dia memang memiliki beberapa harta dan material, tetapi tidak ada yang terlalu berharga, jawab Kilin 9 dengan cara yang ambigu untuk menutupi masalah tersebut. Tepat pada saat itu, suara dentuman keras tiba-tiba terdengar dari laut ke arah timur, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Segera setelah itu, penghalang cahaya berwarna-warni di atas pulau utama berkedip beberapa kali sebelum hancur menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang kemudian memudar menjadi ketiadaan.
Pagoda bercahaya di samping Han Li dan Kilin 9 juga berkedip beberapa kali sebelum benar-benar redup. Sepertinya Paviliun Mahakuasa telah datang dengan persiapan yang sangat matang. Kita berhasil menjaga pulau kita, tetapi beberapa pulau lain telah jatuh, desah Kilin 9. Situasinya terlihat agak genting, jawab Han Li sambil mengangguk. Apakah menurutmu kita harus melakukan sesuatu, rekan Taois? Tanya Kilin 9. Aku tidak ingat menerima instruksi apapun selain untuk melindungi pulau ini, jawab Han Li. Tepat sekali. Kita ditugaskan untuk melindungi pulau ini, jadi akan lebih bijaksana jika kita tidak meninggalkan pos kita dan hanya mengamati pertempuran untuk saat ini, Kilin 9 terkekeh. Han Li mengangguk dengan ambigu sebagai jawaban, lalu mengarahkan pandangannya ke pulau utama dengan cahaya biru yang berkedip di matanya. Semua kultivator Paviliun Mahakuasa sangat gembira melihat penghalang cahaya yang menyelimuti pulau utama telah menghilang, dan mereka sejenak mengatur kembali barisan mereka sebelum berkumpul menuju pulau utama. Itulah fondasi sekte boneka suci, jadi jika mereka ingin menuai hasil terbaik, maka itulah tempat yang harus mereka tuju. Setelah jeda singkat, pertempuran berlanjut dengan tingkat keganasan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Rentetan dentuman yang memekakkan telinga langsung terdengar di langit di atas pulau utama, dan bahkan pulau utama itu sendiri bergetar tanpa henti akibat benturan dahsyat yang terjadi di atasnya, tampak seolah-olah dapat runtuh kapan saja. Karena distribusi kekuatan yang tidak merata di medan perang, beberapa bagian garis pertahanan di mana para kultivator Paviliun Mahakuasa memiliki keunggulan jumlah dengan cepat kewalahan, dan para kultivator Paviliun Mahakuasa di sana segera menyerbu ke arah pulau utama. Beberapa individu yang lebih berani di antara mereka langsung melewati tingkat terluar pulau dan turun ke tingkat kedua dan bahkan ketiga pulau tersebut. Namun, semua batasan dan jebakan yang dipasang di pulau itu dengan cepat terpicu, dan semua kultivator Paviliun Ubiquitous yang dengan gegabah menyerbu pulau utama langsung disambut dengan serangan bertubi-tubi yang ganas. Sementara itu, perahu roh hitam di awan gelap di atas juga mulai dengan cepat turun menuju pulau. Adapun perahu mekanik yang telah menyerang mereka sebelumnya, pertahanan mereka terlalu lemah, dan serangan mereka kurang beragam, sehingga mereka hanya mampu menghancurkan dua perahu roh hitam sebelum semuanya musnah. Dua perahu roh hitam turun menuju sungai yang lebar di pulau utama, namun sebelum kedua perahu roh itu mendarat di permukaan air, sungai di bawah telah mulai bergejolak hebat seolah-olah airnya telah mendidih. Tepat pada saat itu, sekitar selusin rantai hitam yang sangat tebal melesat keluar dari sungai, berdentang keras saat meluncur menuju sepasang perahu roh hitam. Jangkar logam besar yang terpasang di ujung rantai dengan mudah menembus penghalang pelindung di sekitar perahu sebelum menancap langsung ke perahu itu sendiri. Segera setelah itu, suara roda gigi yang bergesekan terdengar dari dasar sungai di bawah, sementara kedua perahu roh itu bergetar hebat saat semua rune di permukaannya menyala sekaligus ketika mereka berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari rantai. Tiba-tiba, lapisan cahaya biru muncul di atas rantai, dan rune-rune kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari cahaya biru itu, melepaskan semburan kekuatan luar biasa yang menyatukan rantai dan seluruh sungai menjadi satu. Seolah-olah seluruh sungai menyeret kedua perahu roh itu ke bawah, bukan hanya selusin rantai. Suara gerinda mekanis terus bergema saat kedua perahu roh itu perlahan-lahan diturunkan semakin dalam sebelum jatuh ke dalam air, di mana mereka hancur berkeping-keping dengan suara dentuman yang sangat keras. Tidak jauh dari situ, sekitar selusin boneka kura-kura telah berbaris, dan pola roh di cangkang mereka bersinar terang saat mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi, melepaskan pilar cahaya biru dari mulut mereka ke arah perahu roh yang turun dan kultivator Paviliun Mahakuasa di atas. Seluruh pulau telah diliputi kekacauan total, dan semua kultivator sekte boneka suci yang bertarung di udara segera turun untuk memperkuat pulau utama. Beberapa lusin kultivator Paviliun Mahakuasa telah muncul di plaza di pulau utama, dan mereka dipimpin oleh sepasang kultivator dewa sejati saat mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan kultivator sekte boneka suci di pulau itu. Basis kultivasi Bai Suiwan tidak terlalu maju, dan saat ini, dia berada di belakang kerumunan, memegang pedang panjang perak di satu tangan dan jimat penyelamat nyawa yang diberikan kepadanya, Yunni, di tangan lainnya sambil mengamati sekitarnya dengan ekspresi waspada. Begitu pertempuran berkecamuk di pulau utama, semakin banyak boneka mulai memasuki medan pertempuran, dan akibatnya, pasukan sekte boneka suci tiba-tiba jauh lebih banyak daripada kultivator Paviliun Mahakuasa, sehingga tampak seolah-olah keadaan akan berbalik. Di angkasa yang tinggi, pertempuran antara kekuatan terkuat dari kedua belah pihak juga telah mencapai intensitas yang sangat tinggi. Pendekar pedang bernama Luji berdiri di udara, dan jubahnya berkibar-kibar tertiup angin. Energi pedang bergejolak di seluruh area seluas lebih dari 10.000 kaki di depannya, dan tak terhitung banyaknya garis cahaya pedang dengan berbagai warna telah berkumpul di satu tempat, membentuk apa yang tampak seperti kolam energi pedang di udara.
Tepat di seberang Luji terdapat hamparan cahaya putih murni yang luas, di dalamnya terdapat proyeksi bunga teratai salju transparan yang tak terhitung jumlahnya yang mekar penuh, melepaskan aroma bunga yang menyebar jauh. Di area tempat kedua tempat itu terhubung, energi pedang dan proyeksi bunga saling berbenturan tanpa henti, mengirimkan fluktuasi energi yang kuat yang meletus ke segala arah. Seolah-olah ada banyak sekali gunting bunga yang menghancurkan lautan bunga, tetapi juga tampak seolah-olah ada banyak sekali bunga kristal yang terus-menerus menumpulkan ujung gunting bunga tersebut. Pemandangan itu sungguh menakjubkan, tetapi sama berbahayanya dengan keindahannya, dan para kultivator di bawah tahap abadi emas akan hancur berkeping-keping jika mereka berada di antara kedua petarung itu. Adapun kedua petarung itu sendiri, tampaknya mereka tidak melakukan banyak hal, tetapi sebenarnya, keduanya dengan cepat menghabiskan kekuatan spiritual abadi mereka, dan jika salah satu pihak kehabisan kekuatan spiritual abadi, mereka akan segera kewalahan oleh susunan pedang atau lautan bunga yang dilepaskan oleh pihak lain. Kau jelas bukan anggota sekte boneka suci, jadi mengapa kau rela melakukan hal sejauh ini untuk mereka? Kami dapat memberimu kompensasi yang sama seperti yang diberikan sekte boneka suci. Selama kau bersedia menahan diri, kau akan mendapatkan kompensasi yang sesuai, kata Luji sambil terus mengendalikan susunan pedangnya. Yuni menggunakan topeng persekutuan sementaranya untuk menampilkan penampilan wanita yang sangat menggoda, dan dia terkikik, tidak perlu pendekar pedang yang kuat dan tampan sepertimu untuk membicarakan kompensasi kepadaku. Jika kau bersedia masuk ke dalam bunga teratai saljuku dan bersenang-senang denganku, aku bahkan bersedia berbalik dan bertarung melawan sekte boneka suci di sisimu. Meskipun tampak riang, sebenarnya ia cukup khawatir dengan situasi saat ini. Tingkat kekuatan lawannya setara dengannya, dan jika keadaan terus seperti ini, sangat sulit untuk memprediksi hasil pertempuran ini. Jika kau tidak mau menerima niat baikku, maka kau bisa mati. Luji mendengus dingin. Begitu suaranya menghilang, ia membuat segel tangan aneh dengan satu tangan, lalu mengarahkannya ke gagang pedangnya, dan pedang itu langsung mengeluarkan raungan naga. Kolam ki pedang di depannya langsung bergejolak hebat, dan semua ki pedang itu menyatu membentuk naga berwarna pelangi yang langsung menerkam Yuni. Yuni juga beralih ke segel tangan yang berbeda, dan kelopak bunga putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari hamparan bunga teratai salju di depannya, membentuk gelombang bunga yang menerjang naga ki pedang yang datang. Sementara itu, pria berwajah penuh bekas luka bernama Suehan berada beberapa ribu kilometer jauhnya, dan cahaya kuning terus-menerus memancar dari lengan bajunya, membentuk serangkaian lingkaran cahaya kuning yang melesat langsung ke depan. Lingkaran cahaya kuning turun ke atas boneka pendeta Taois berjubah abu-abu, yang mengayunkan cambuk ekor kudanya di udara untuk melepaskan benang-benang putih transparan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar di area sekitarnya seperti jarum baja transparan untuk menahan semua lingkaran cahaya kuning. Pada saat yang sama, boneka itu melepaskan labu perak yang diikatkan di pinggangnya dengan tangan lainnya sebelum melemparkannya ke udara. Labu perak itu segera naik ke langit, dengan cepat membesar hingga hampir sebesar rumah selama pendakiannya. Pola-pola spiritual di permukaannya juga mulai bersinar terang saat dentuman guntur yang redup terdengar dari dalam. Segera setelah itu, penutup labu tiba-tiba dilepas, dan ia melepaskan kilatan petir perak langsung ke Suehan, menerangi seluruh langit dengan cahaya perak. Pada saat yang sama, cahaya biru berkilat di belakang boneka pendeta Taois, dan Bai Fengyi melesat keluar dari cahaya biru tersebut sebelum mengayunkan lengan bajunya di udara untuk memunculkan sepasang penghalang cahaya biru raksasa yang melesat ke arah Suehan dari dua arah berbeda, satu dari kiri dan satu dari kanan. Suehan sama sekali tidak terpengaruh saat ia mengangkat tangannya dengan tenang, dan sebuah mani kuning melayang ke udara sebelum meledak dan melepaskan bintik-bintik cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya yang meliputi seluruh area dalam radius lebih dari 1000 kaki di sekitarnya. Penghalang cahaya biru dan petir perak tiba bersamaan, namun mereka sepenuhnya ditahan oleh cahaya kuning seolah-olah itu adalah benteng yang tak tertembus. Wajah Bai Fengyi tampak pucat. Suehan jauh lebih kuat darinya dan boneka pendeta Taois itu, dan bahkan gabungan kekuatan mereka berdua hanya mampu membuatnya sibuk. Namun, untungnya, sekte boneka suci telah memperoleh keunggulan yang jelas dalam pertempuran yang terjadi di pulau utama, jadi selama dia dan Yuni dapat membuat kedua dewa emas musuh sibuk sampai hasil pertempuran di pulau utama diputuskan, maka mereka akan berhasil dalam pertahanan mereka. Di dalam cahaya kuning itu, Suehan sama sekali tidak kesulitan saat berkata dengan seringai mengejek, jika kalian mencoba mengulur waktu untuk mengulur waktu bagi kultivator lain dari sekte kalian, maka aku khawatir aku harus mengecewakan kalian. Ia membalikkan tangannya sambil berbicara untuk memanggil sebuah kantung linen biru tua seukuran telapak tangan, yang dihiasi dengan sulaman huruf, keberuntungan, dalam aksara kuno, dan tampaknya tidak ada yang istimewa sama sekali. Ia meletakkan tangannya di atas kantung itu sambil mengucapkan mantra, dan kantung kosong itu segera mengembang seperti balon, dengan banyak tonjolan kecil muncul di permukaannya seolah-olah telah dijejali kacang.
Secercah firasat buruk langsung muncul di hati Bai Fengyi saat melihat ini, dan ia segera menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalam sepasang penghalang cahaya biru untuk memberikan lebih banyak tekanan pada Sue Han. Namun, seringai mengejek di wajah Sue Han semakin terlihat jelas, dan di saat berikutnya, bukaan kantung linen itu tiba-tiba terbuka atas perintahnya, dan kacang-kacangan biru tua seukuran kacang polong berhamburan keluar dari kantung sebelum menghujani pulau utama Sekte Boneka Suci. Setelah mendarat di tanah, semua biji biru itu dengan cepat membesar sebelum berubah bentuk menjadi prajurit yang mengenakan baju zirah biru. Tinggi dan penampilan mereka tidak berbeda dari orang biasa, tetapi semuanya tampak identik. Lebih jauh lagi, semuanya memiliki ekspresi datar yang sama, dan tubuh mereka dipenuhi dengan pola yang bersinar dengan cahaya biru langit. Satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah senjata yang mereka gunakan, yang sangat beragam. Tak lama kemudian, ribuan prajurit berbaju zirah biru langit ini muncul di seluruh pulau utama untuk terlibat dalam pertempuran dengan para kultivator Sekte Boneka Suci dan boneka-boneka mereka. Para prajurit ini bergerak sangat cepat dan jauh lebih lincah daripada boneka biasa, dan mereka mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan mereka, baik di pegunungan maupun di sungai. Para kultivator Sekte Boneka Suci sangat khawatir melihat begitu banyak lawan baru muncul di medan perang sekaligus, dan gelombang pertempuran dengan cepat berbalik melawan mereka. Tiba-tiba, justru para kultivator Sekte Boneka Suci yang terpaksa mundur. Berbeda dengan kekacauan yang terjadi di pulau utama, pulau-pulau susunan di sekitarnya telah sepenuhnya ditinggalkan oleh para kultivator Paviliun Maha Kuasa. Lagi pula, semua batu spiritual dan harta karun berada di pulau utama, dan sekarang setelah pulau utama terungkap, tidak ada yang akan membuang waktu dan tenaga lagi untuk menyerang pulau-pulau susunan tersebut. Aku tidak menyangka musuh akan mengerahkan prajurit Dao ke medan perang, gumam Han Li sambil mengamati pulau utama dari jauh dengan mata roh penglihatan terangnya. Sepertinya Sekte Boneka Suci benar-benar dalam masalah besar, desah Qilin 9. Sementara mereka berdua berbicara satu sama lain, Qi Heng muncul dari pintu masuk pagoda bundar dengan ekspresi muram di wajahnya, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Han Li dan kawan-kawan sambil berkata, tidak perlu lagi mempertahankan pulau susunan ini, para senior. Silakan pergi ke pulau utama untuk bergabung dalam pertempuran di sana, dan aku akan segera menyusul kalian. Saat berbicara, ia melirik Han Li secara diam-diam, dan tatapan aneh terlintas di matanya. Han Li tidak memperhatikannya dan bertukar pandangan dengan Qilin 9 sebelum mengangguk sebagai jawaban. Mereka dipekerjakan oleh Sekte Boneka Suci, dan menurut aturan persekutuan sementara, mereka harus melaksanakan permintaan dari mereka yang telah mempekerjakan mereka. Oleh karena itu, keduanya menuruti panggilan Qi Heng dan terbang menuju pulau utama. Mereka baru saja terbang beberapa ratus kilometer ketika mereka mendengar suara gemuruh keras dari belakang mereka, dan mereka segera berbalik untuk menemukan bahwa boneka raksasa di pulau susunan itu tiba-tiba mulai bergerak. Boneka itu telah melangkah ke laut dan mengarungi air menuju pulau utama, menimbulkan gelombang besar saat melakukannya. Semua boneka raksasa di pulau susunan lain yang belum hancur saat ini juga berkumpul menuju pulau utama. Pada saat ini, di alun-alun di pulau utama, beberapa ratus prajurit Dao berbaju zirah biru dan beberapa lusin kultivator Paviliun Maha Kuasa terlibat pertempuran melawan beberapa lusin kultivator Sekte Boneka Suci dan hampir 100 boneka berbaju zirah perak. Sebagian besar bangunan di sekitarnya telah rata dengan tanah, dan area tersebut dipenuhi dengan potongan-potongan tubuh yang terpotong-potong, menghadirkan pemandangan yang mengerikan. Sementara itu, Bai Suyuan juga terpaksa terpojok di salah satu sudut plaza bersama seorang tetua Sekte Boneka Suci dan sekitar selusin murid oleh lebih dari 100 kultivator Paviliun Maha Kuasa. Saat ini, ia memegang pedang panjang perak di satu tangan, dan ada gelang giok putih di pergelangan tangannya yang lain. Jimat penyelamat hidup yang diberikan Yunni kepadanya sudah menempel di pergelangan tangannya, dan ia dapat mengaktifkannya kapan saja dengan suntikan kekuatan sihir. Saat ini, ia menatap langit dengan ekspresi khawatir, dan gelang giok putih di pergelangan tangannya memancarkan halo putih yang meliputi seluruh tubuhnya. Selain itu, ia juga mengenakan pakaian kerudung putih yang memancarkan bintik-bintik cahaya perak di luar pakaian aslinya. Di ikat pinggangnya di bawah pakaian kerudung terdapat jimat kayu persik biru persegi yang dipenuhi pola roh bercahaya. Jimat kayu persik itu adalah hadiah dari Bai Fengyi dan merupakan harta pertahanan dengan kualitas sangat tinggi yang mampu menahan serangan habis-habisan dari kultivator tingkat awal dewa sejati. Namun, pedang itu hanya mampu menahan satu serangan saja, setelah itu kegunaannya akan sangat berkurang, atau bahkan bisa lumpuh sama sekali, jadi dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar terpaksa. Seorang kultivator Paviliun Maha Kuasa yang tinggi menatap Bai Suyuan dengan tajam sambil berteriak, wanita bertopeng itu membawa banyak harta karun yang sangat kuat. Mari kita kalahkan dia dan bagi semuanya di antara kita. Tatapan serakah muncul di mata semua kultivator Paviliun Maha Kuasa di sekitarnya setelah mendengar ini, dan mereka semua mulai berkumpul menuju sudut plaza itu. Akibatnya,
plaza yang tadinya kacau semakin kacau dan berantakan. Menghadapi semua kultivator paviliun mahakuasa yang menyerbu ke arahnya, Bai Suyuan membuat segel tangan dengan satu tangan sambil menebas pedangnya ke atas, dan benang-benang perak yang tak terhitung jumlahnya langsung melesat keluar dari ujung pedangnya sebelum terbang ke segala arah. Ruang di belakang benang-benang perak itu berputar dan kabur, dan 3 kultivator integrasi tubuh seketika tubuhnya terpotong-potong karena lengah oleh serangan itu. Serangkaian dentingan tajam terdengar saat semua kultivator paviliun mahakuasa di sekitarnya buru-buru mengambil tindakan defensif untuk menahan benang-benang perak itu, tidak berani mendekat. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya hitam melesat di udara di atas kepala, diikuti oleh sosok yang memegang tombak hitam pekat. Sosok itu memancarkan aura kultivator kenaikan agung, dan dia menukik ke arah Bai Suyuan seperti kilat. Reaksi Bai Suyuan cukup cepat, dan dia segera menusukkan pedangnya langsung ke atas untuk menyerang ujung tombak yang datang. Namun, yang mengejutkannya, tombak hitam itu tiba-tiba meleleh menjadi cairan, lalu mengalir dari pedang panjang perak ke lengannya. Pada saat yang sama, pedang panjang peraknya mendesis tanpa henti seolah-olah mengalami korosi parah, dan kepulan asap putih membubung di tengah kilatan cahaya spiritual yang tak menentu. Bai Suyuan sangat terkejut, dan ia buru-buru mencoba menyingkirkan cairan hitam itu dari pedangnya, tetapi cairan itu ternyata lengket dan terus mengalir ke gagang pedang, meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Dalam situasi genting ini, ia dengan tegas melemparkan pedang panjang itu ke samping, lalu mundur hingga lebih dari 1000 kaki jauhnya. Namun, tepat pada saat itu, semburan cahaya kuning muncul dari tanah, lalu berubah menjadi sulur tebal yang diselimuti cahaya biru sebelum mencoba melilit kaki dan pinggangnya. Kain kerudung putih yang dikenakannya seketika mulai bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, menciptakan penghalang cahaya untuk menahan tanaman rambat itu. Sementara itu, Bai Suyuan memanggil sapu tangan putih dengan jentikan pergelangan tangannya sebelum melambaikannya ke arah tanaman merambat biru. Terdapat sulaman bulan sabit di sapu tangan putih tersebut, di sekelilingnya terdapat serangkaian pola roh seperti awan yang beriak di bawah cahaya bulan. Saat ia mengayunkan sapu tangan itu di udara, pola roh pada sapu tangan mulai bersinar terang, melepaskan cahaya bulan samar yang mengalir di sepanjang tanaman merambat biru untuk menjeratnya dengan erat. Segera setelah itu, cahaya pada sapu tangan tersebut menyala atas perintah Bai Suyuan, dan seluruh tanaman merambat biru itu langsung berubah menjadi batu sebelum hancur menjadi debu dengan sapuan lembut tangannya. Kultivator tingkat tinggi yang sedang menyerbu ke arahnya berhenti di tempatnya setelah melihat ini, tampaknya sedikit waspada terhadap harta karun Bai Suyuan. Ketamakan di mata para kultivator paviliun mahakuasa lainnya menjadi semakin nyata saat melihat harta karunnya yang luar biasa, tetapi banyak dari mereka telah mundur untuk menciptakan jarak antara dirinya dan dirinya. Mereka dapat melihat bahwa dia masih memiliki banyak kartu truf, jadi jelas bukan ide yang baik untuk langsung menyerang secara frontal. Karena itu, semua orang menunggu sampai dia kelelahan sebelum mereka menyerang untuk menghabisinya. Bai Suyuan mengamati sekelilingnya, dan hatinya langsung merasa cemas. Situasinya jauh dari menggembirakan. Sebagian besar tetua dan murid sekte boneka suci telah tewas atau terluka parah, dan dengan kondisi seperti ini, mereka tidak akan mampu menahan musuh lebih lama lagi. Ekspresi cemas muncul di matanya saat melihat ini, dan dia menyuntikkan sedikit kekuatan sihir ke dalam jimat yang menempel di pergelangan tangannya. Jimat itu segera mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dia tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Namun, hampir pada saat yang bersamaan, ruang di dekatnya bergetar, dan penghalang cahaya keemasan muncul. Sosok humanoid menabrak penghalang cahaya sebelum jatuh ke tanah, dan ternyata itu adalah Bai Suyuan. Setelah terjatuh ke tanah, dia segera bergegas berdiri, lalu mengayunkan tangannya ke udara hingga sapu tangan putih itu berputar di sekelilingnya. Ada tatapan cemas di matanya, dan dia buru-buru melihat sekeliling untuk menemukan bahwa semua kultivator paviliun mahakuasa juga tampak sangat terkejut, seolah-olah tidak ada yang tahu kapan penghalang cahaya ini didirikan. Tepat pada saat ini, seorang pria tua bermata satu dengan sisik abu-abu di seluruh wajahnya muncul dari belakang kerumunan. Dia mengenakan jubah hitam, dan dia tertawa terbahak-bahak dengan suara serak, "Gadis ini milikku, jadi aku sarankan kalian semua mundur jika kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian." Semua orang segera menoleh untuk mengetahui bahwa pria tua itu adalah kultivator dewa sejati, jadi mereka semua tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Kulturalis paviliun mahakuasa terkuat yang hadir selain pria tua itu hanya berada di tahap kenaikan agung, jadi tidak ada yang berani menentangnya. Kau tentu tidak setiap hari melihat seseorang dengan fisik abadi cahaya bulan. Aku memiliki metode kultivasi ganda yang sangat cocok dengan konstitusimu. Lelaki tua itu terkekeh sambil mengelus dagunya sendiri dan menatap Bai Suyuan dengan tatapan penuh nafsu. Bai Suyuan tak kuasa menahan rasa jijik yang muncul di hatinya, dan tanpa sadar ia mengencangkan genggamannya pada sapu tangan putih di tangannya. Pria tua itu menjilat bibirnya melihat isyarat halus gadis itu, dan dia terkekeh, "Lawanlah sesukamu."
Begitu suaranya menghilang, sebuah jimat abu-abu terbang keluar dari lengan bajunya dengan jentikan pergelangan tangannya sebelum menempel di dahi Bai Suyuan dalam sekejap mata. Jimat itu bergerak terlalu cepat baginya untuk bereaksi, dan seluruh tubuhnya benar-benar lumpuh, sementara sirkulasi kekuatan sihirnya juga terhenti. Pria tua bermata satu itu mengulurkan tangan ke arah Bai Suyuan dengan senyum jahat. Bahkan jika dia tidak mendapatkan rampasan lain dari perjalanan ini, Bai Suyuan saja sudah menjadi akuisisi yang sangat berharga. Tepat saat tangannya hendak menyentuh pakaian Bai Suyuan, guntur keras tiba-tiba terdengar di langit, diikuti oleh semburan cahaya keemasan yang jatuh dari langit sebelum berubah menjadi pedang terbang emas yang berkilauan. Suara dentuman keras terdengar saat pedang terbang itu menembus penghalang cahaya emas dengan mudah, dan penghalang cahaya itu bahkan tidak mampu memperlambatnya sedikit pun. Orang tua itu sangat terkejut, dan dia buru-buru mundur beberapa ribu kaki sebelum berhenti, membuat sekitar selusin kultivator paviliun maha kuasa dan prajurit Dao berbaju zirah biru terpental ke samping. Suara dentingan tajam terdengar saat pedang panjang emas itu menancap ke tanah, melepaskan gelombang kejut yang kuat yang membuat Bai Suyuan dan semua kultivator serta boneka di sekitarnya terlempar ke belakang. Segera setelah itu, dua garis cahaya turun di depannya dari langit, memperlihatkan diri mereka sebagai duo Han Li. Orang tua bermata satu itu dapat melihat bahwa Han Li dan Kilin 9 adalah dewa sejati yang tidak kalah kuat darinya, dan dia segera melarikan diri dari tempat kejadian, tidak berani berlama-lama lagi. Dasar pengecut, Kilin 9 mendengus dingin sambil mengambil pedang emas bintang 9-nya dan mengarahkan pandangannya ke arah orang tua yang melarikan diri itu, tetapi tidak menunjukkan niat untuk mengejarnya. Yuni masih terlibat pertempuran sengit melawan Luji di langit, dan meskipun pertempurannya begitu intens, ia tetap mengawasi pulau utama sepanjang waktu. Begitu ia menyadari bahwa Bai Suyuan menjadi sasaran, ia segera menggunakan teknik rahasia untuk mengirimkan pesan kepada Kilin 9, memohon agar ia melindungi Kilin 11. Kilin 9 dan Han Li baru saja tiba di pulau utama saat itu, dan setelah menerima pesan dari Yuni, ia segera menyadari siapa Kilin 11, dan dengan demikian, ia bergegas ke plaza bersama Han Li untuk menyelamatkannya. Han Li melirik Bai Suyuan yang tak berdaya, dan meskipun ia sudah menduga bahwa Kilin 3 kemungkinan besar adalah Yuni, ia masih merasa sedikit bingung mengapa Bai Suyuan ikut dalam misi ini padahal ia baru berada di tahap kenaikan agung. Ia mengangkat tangan dan dengan lembut mengusap dahi Bai Suyuan, melepaskan semburan cahaya biru yang dengan mudah menghilangkan jimat abu-abu itu. Bai Suyuan gemetar dan sedikit terhuyung sebelum menstabilkan dirinya setelah terbebas dari ikatan jimat tersebut. Ia segera mendekati pasangan Han Li, lalu menangkupkan tinjunya ke arah mereka sebagai salam sambil berkata, "Terima kasih, sesama penganut Tao." Han Li dan Kilin 9 hanya mengangguk sebagai jawaban tanpa berkata apa-apa. Para kultivator paviliun maha kuasa di sekitarnya tentu saja tidak berani menyerang mereka, tetapi para prajurit Dao berbaju zirah biru tidak memiliki keraguan seperti itu, dan setelah membasmi para kultivator sekte boneka suci di dekatnya, mereka segera berkumpul menuju duo Han Li. Dalam sekejap mata, Han Li dikelilingi oleh lebih dari 100 prajurit Dao berbaju zirah biru, yang semuanya menyerangnya dengan senjata mereka. Lapisan sisik emas muncul di atas tinju Han Li saat ia berputar cepat di tempat seperti gasing sambil secara bersamaan melayangkan pukulan ke segala arah untuk melepaskan berbagai proyeksi tinju emas. Tidak satu pun dari prajurit Dao berbaju zirah biru yang mampu menahan lebih dari satu pukulan, hancur berkeping-keping begitu mereka bersentuhan dengan salah satu proyeksi tinju emas. Potongan-potongan tubuh prajurit Dao berbaju zirah biru yang hancur berhamburan di udara seperti pecahan peluru, membuat lubang besar di tubuh para prajurit Dao yang masih belum musnah. Berdasarkan perkiraan visual kasar, Han Li menyimpulkan bahwa konstitusi fisik para prajurit Dao berbaju zirah biru ini kurang lebih setara dengan prajurit Dao emas yang pernah ia lawan di masa lalu, tetapi yang ini lebih cepat dan lebih lincah. Pada saat yang sama, para prajurit Dao ini juga tampaknya memiliki vitalitas yang lebih kuat, mampu terus menyerang tanpa melambat sedikit pun meskipun tubuh mereka telah hancur parah. Sambil terus menghancurkan lebih banyak prajurit Dao yang datang, ia melihat sekeliling dengan sedikit kekecewaan di matanya. Para prajurit Dao ini hanyalah spesimen biasa, dan tidak ada kacang utama di antara mereka. Jika tidak, ia pasti sudah memiliki kacang utama lain untuk ditanam. Sekitar 2 jam kemudian, jumlah orang di alun-alun tidak hanya tidak berkurang, tetapi justru semakin bertambah, dengan garis-garis cahaya yang dengan cepat berkumpul dari segala arah. Sekte boneka suci berada dalam situasi yang genting, dan semua pasukan yang tersisa berkumpul menuju alun-alun di pulau utama.